Memasuki area terlarang lembah Mifeng, saya tidak perlu khawatir tentang keselamatan saya untuk saat ini. Ketika Yang Fan melangkah ke area berkabut, seluruh tubuhnya terhuyung-huyung, wajahnya pucat dan tidak berdarah, dan dia hampir jatuh. Dia sendiri membayar harga yang mahal untuk berencana membunuh Nas Chen Sol berpangkat tinggi, kehilangan dua alam kecil berturut-turut. Dengan hilangnya esensi, darah, vitalitas, dan basis kultivasi, dia terbang tanpa henti selama setengah bulan, dan pada saat ini seluruh orang hampir jatuh koma. Setelah bolak-balik ke ngarai yang aneh, Yang Fan merasa bahwa kesadaran spiritualnya sangat tertahan, hampir tertekan dan sulit untuk keluar dari tubuh, hampir tidak dapat menjangkau jarak beberapa kaki. Ranah jatuh, dan kesadaran spiritualnya untuk sementara turun ke tingkat yang mendekati tahap Nas Chen Sol. Tampaknya desas-desus itu benar. Ada susunan hantu yang kuat di sini, yang sangat menekan indera dewa. Setelah Yang Fan mengetahui situasi ini, dia bahkan lebih lega. Namun, ia menemukan bahwa indera mahatahunya masih bisa tetap jernih dalam radius beberapa puluh kaki, setidaknya tidak dibingungkan oleh susunan hantu. Berjalan lebih dari 10 mil ke lembah, sebuah desa muncul di depannya, dan jejak manusia terlihat samar-samar. Yang Fan sangat memperhatikan bahwa auranya tidak bergerak. Saya harus menemukan tempat yang damai untuk memulihkan kultivasi saya dan mencapai tahap akar. Terus bergerak maju, dan bertemu dengan beberapa biksu manusia di jalan, tetapi tidak ada tanda-tanda pembudidaya setan. Saat berjalan ke area tertentu, jalan di depan berangsur-angsur menyempit, dan terdapat pegunungan di kedua sisinya. Yang Fan sangat lemah, untuk sementara berjalan kaki, dan menyembunyikan kultivasinya, dan mengambil kesempatan untuk memulihkan vitalitas dan mana. Namun, saat dia berjalan ke lokasi kritis, 4 atau 5 biksu tingkat rendah tiba-tiba terbang di depannya. Basis kultivasi mereka berkisar dari tahap pemurnian Qi hingga tahap pembangunan yayasan, dan aura mereka berantakan. Berhenti. Pemimpin, seorang pria besar dengan kulit yang mengerikan dan bekas luka di wajahnya, berteriak keras, memegang senjata sihir tingkat atas. Dia adalah seorang kultivator di tahap pendirian yayasan. Bandit, istilah yang hampir tidak dikenal muncul di benak Yang Fan, dan dia berkata dengan kaget. Sejak dia berusia 6 tahun, dia dikirim ke benteng keluarga yang untuk berlatih, dan dia hampir tidak mengenal profesi perampok. Tentu saja, dia tidak heran dengan tindakan membunuh orang dan merampas harta. Omong kosong, kamu berpikir bahwa jika kamu menyembunyikan kultivasimu, paman tidak akan dapat melihat bahwa kamu adalah seorang kultivator. Tinggalkan tas penyimpananmu dan biarkan kamu bertahan. Pria yang terluka itu mengancam dengan kejam, dan semua biksu perampok menunjukkan tatapan membunuh satu persatu. Mendengar ini, Yang Fan akhirnya mengerti bahwa mereka dirancang untuk mencegat pembudidaya abadi, dan mereka pada dasarnya sama dengan perampok di dunia fana, bedanya target perampokan lebih tinggi. Ahem Yang Fan terbatuk 2 kali, mengeluarkan lebih dari selusin batu roh dari tas penyimpanan, dan berkata dengan suara rendah, ini setengah dari batu roh pada Tuan Yang, jadi bagaimana kalau membeli mereka sebagai uang jalan? Ketika dia pertama kali datang ke daerah terlarang Mifenggu, Yang Fan tidak ingin berkonflik dengan biksu setempat di sini. Selain itu, vitalitasnya terluka parah saat ini, jika dia menarik biksu berpangkat tinggi, itu akan sedikit merepotkan. Ya, kamu mengirim pengemis. Ini adalah kematian pacaranmu. Yang Fan menghela nafas ringan, mengangkat tangannya, dan puluhan kalajengking pemakan jiwa racun langit segera terbang keluar. Kalajengking beracun pertama bahkan adalah pembudidaya iblis tingkat tinggi. Kalajengking beracun ini berubah menjadi bayangan yang sulit ditangkap dengan mata terbuka, terbang ke kerumunan sekaligus. Segera, ada teriakan lagi dan lagi. Biksu tingkat rendah ini sama sekali tidak bisa menahan serangan kalajengking beracun. Siapapun yang ternoda akan diracuni dan mati dalam sekejap. Kalajengking beracun tingkat tinggi bahkan lebih kuat, dengan getaran mata biru, dapat meracuni jiwa biksu sampai mati. Hanya dalam 2 atau 3 napas, para biksu bandit ini mati satu persatu, meninggalkan mayat di mana-mana. Apalagi kulit mayat-mayat ini berwarna ungu dan hitam, dengan darah beracun berwarna ungu dan biru mengalir keluar. Metode seperti itu seharusnya menyeramkan. Memanggil. Ratusan kaki jauhnya, seorang pemuda berjubah hitam mengendarai karpet terbang berwarna darah lewat dan kebetulan melihat perubahan ini. Bocah berjubah hitam itu sangat ketakutan hingga dia berkeringat dingin. Pada saat ini, Yang Fan baru saja mengangkat kepalanya dan menatapnya, matanya berkedip dingin. Pemuda berjubah hitam itu membeku, dan karpet terbang di bawah kakinya juga berhenti. Yang Fan menatapnya dan perlahan mengangkat tangan kirinya. Meski jarak mereka sangat jauh,
menghadapi keberadaan yang basis kultivasinya lebih rendah dari miliknya, dengan menggunakan skill rahasia Xianhong, dia pasti bisa dengan mudah membunuhnya seketika tanpa membayar harga apapun. Pemuda berjubah hitam itu hanya merasakan bayang-bayang kematian menutupi dirinya. Senior, tolong kasihanilah. Bocah berjubah hitam itu tersenyum kecut, dan bukannya melarikan diri, dia dengan patuh terbang ke bawah. Yang Fan sedikit terkejut, menarik tangan kirinya, dan berkata dengan tenang, saya melihat bahwa Anda sangat berpengetahuan tentang urusan saat ini. Saya akan memberi Anda kesempatan untuk membenarkan dan memberi tahu saya alasan mengapa saya tidak membunuh Anda. Saya dibesarkan di sini dengan basis kultivasi Dzogchen. Saya tidak memiliki apapun di tangan saya yang dapat membuat senior memandang saya. Bahkan jika senior membunuh saya, itu tidak ada gunanya. Selain itu, wajar saja bagi senior untuk bunuh para perampok itu. Orang berpangkat tinggi manapun akan melakukan ini, dan tidak ada alasan untuk membunuh yang junior. Bocah berjubah hitam itu mampu mempertahankan ketenangan dasarnya dan berdebat dengan alasan. Bagus sekali, kamu benar. Yang Fan menunjukkan kekaguman di wajahnya, dan berkata lagi, kamu baru berusia 20-an, dan kamu telah berkultivasi ke tahap dasar Dzogchen. Bakat seperti itu tidak boleh diremehkan. Agaknya kamu berasal dari sekte terkenal, atau meminta seseorang untuk memberi saran. Luo Xiu dengan cepat menjelaskan tidak ada sekte di Lost Wind Valley ini, hanya beberapa kekuatan besar dan kecil. Generasi muda awalnya adalah biksu dari sekte darah di Laut Dalam, tetapi 20 tahun yang lalu, sekte darahku adalah dibunuh oleh sekte setan lain Extreme Pillory. Sekte pemusnahan. Ayah saya dengan enggan mengirim generasi muda ke sini, dan dia sendiri meninggal tidak lama kemudian. Banyak sejarah. Saya pernah mendengar tentang sekte darah. Sesepuh kehormatan sekte. Di bawah kepemimpinannya, sekte darah kami dimusnahkan tanpa ketegangan. Ketika Luo Xiu menyebutkan gerbang yang sangat Pilogenos dan Raja Iblis Suanyou, percikan kebencian berkedip di matanya. Benar saja ketika Yang Fan berada di Tianyuan sebelumnya, dia telah bertanya kepada sesepuh agung bermarga Ye tentang Raja Iblis Suanyou, dan dia juga mendengar dia menyebutkan Pilorus Ekstrim pada waktu itu. Musuh-musuhmu adalah temanmu. Yang Fan mengambil keputusan, dan berkata yang tidak akan membunuhmu, tapi aku baru di lembah angin hilang, dan aku perlu memahami situasi di sini dan menemukan tempat untuk mundur. Gu sangat memahaminya baik. Luo Xiu sangat pintar, dan dengan cepat membawa Yang Fan terbang ke suatu tempat di lembah. Siapa orang kuat di lembah ini? Yang Fan bertanya dengan santai di jalan. Sebagian besar biksu manusia di lembah datang ke sini untuk berlindung, kebanyakan dari mereka adalah biksu tingkat rendah, dan ada juga sejumlah kecil biksu tingkat tinggi, tetapi terutama 3 biksu inti emas yang memerintah mereka. Luo Xiu dijelaskan. Biksu inti emas. Sedikit penghinaan melintas di mata Yang Fan. Melihat ekspresi Luo Xiu, dia bahkan lebih ngeri di dalam hatinya. Kekuatan macam apa yang dimiliki pemuda misterius ini? Tampaknya bahkan kultivator Great Golden Core tidak melihatnya di matanya. Saya mendengar bahwa area terlarang Valley of Misty Wind dikatakan sebagai Anda hanya bisa masuk tetapi tidak bisa keluar, dan pembudidaya iblis harus mati. Apakah ini benar? Tanya Yang Fan. Itu benar, selama kamu tinggal di lembah, tidak mungkin keluar kecuali basis kultivasimu mencapai tahap Naschen Soul. Bahkan biksu inti emas di lembah tidak bisa keluar, karena ada formasi hantu yang sangat kuat dan membunuh formasi di luar lembah. Dan pembunuhan arai dirancang khusus untuk berurusan dengan pembudidaya monster. Kata Luo Xiu dengan sangat tegas. Jadi, memang ada master formasi legendaris di lembah ini. Yang Fan bertanya dengan heran. Saya mendengar bahwa ada orang aneh yang hidup dalam pengasingan dan mempelajari formasi di sini, dan tidak peduli dengan dunia biasa di lembah. Luo Xiu berkata dengan sedikit ketidakpastian, tapi dalam 200 tahun terakhir, dia telah tidak pernah muncul lagi. Beberapa orang mengatakan bahwa dia jauh melarikan diri ke tempat lain, beberapa orang mengatakan bahwa umurnya telah mencapai batas dan dia telah meninggal. Itu bagus. Yang Fan mengangguk dan menghela nafas lega. Selama tidak ada ancaman dari monster Naschen Soul, bahkan jika tingkat kultivasinya turun dan vitalitasnya terluka parah saat ini, tidak akan ada bahaya. Setelah terbang untuk minum setengah cangkir teh, Luo Xiu membawa Yang Fan ke gua tersembunyi sepanjang jalan. Yang Fan memintanya untuk menghindari berurusan dengan biksu lain sebanyak mungkin. Karena itulah, Yang Fan sengaja mengubah penampilannya, mengubah identitas, usia, dan auranya. Berjalan ke gua yang relatif bersih dan damai ini, Yang Fan bertanya siapa yang memiliki gua ini. Pai adalah kultivator biasa lainnya, dan menyinggung beberapa musuh, jadi ada beberapa gua. Luo Xiu menjelaskan.
Jadi begitulah, Yang Fan mengangguk dan tidak mengatakan pertanyaan lagi. Setelah menyiapkan beberapa batasan tersembunyi dan formasi sihir di dalam gua, dia mulai mundur dan memulihkan diri. Senior, apa lagi yang bisa saya pesan? Luo Xiu bertanya dengan hati-hati. Ini adalah seperangkat keterampilan Dao Iblis darah tingkat atas yang disebut Iblis Transformasi Darah Bayi. Anda dapat menggunakannya untuk memahami. Ketika seorang pria masih hidup, dia harus membalas dendam. Yang Fan menatapnya dengan penuh arti, dan melemparkannya padanya. Dia adalah slip giok, daftar transformasi setan bayi darah. Luo Xiu memegang slip batu giok dan merasakan aura misterius di dalamnya, bersujud dan berlutut terima kasih atas hadiahnya, senior. Turun. Yang Fan melambai dengan ringan, menyuruhnya mencari tempat lain untuk berlatih. Ini iblis transformasi bayi darah ini diperoleh dari Jiuyu Terrace, dan itu adalah satu set kungfu tingkat atas, levelnya bahkan mendekati Jiuyu Demon Kungfu milik si Qianhan. Huff, Tuan Suanyou, Tuan Yinhun, meskipun aku, Yang, akan meninggalkan laut dalam Tianqin cepat atau lambat, aku akan menanam benih balas dendam untukmu. Ekspresi licik muncul di wajah Yang Fan. Setengah bulan berlalu dalam sekejap mata, Yang Fan sedang bermeditasi di rumah gua, dan dengan cepat memulihkan vitalitasnya. Namun, butuh 1 atau 2 tahun untuk pulih dari alam kultivasi yang jatuh. Yang Fan tidak bisa keluar dari pengasingan, mengambil ekstrim catode yang pil dan obat mujarab lainnya serta harta surga dan bumi lainnya, dan mulai bermeditasi di tempat kehidupan. Pada hari ketiga pemulihannya, suara mendesing. 2 sinar cahaya turun di dekat lembah angin yang hilang. Itu tidak mudah. Aku tidak bisa memasuki lembah angin hilang. Pemilik lembah ini sangat istimewa, dan statusnya menyendiri. Bahkan Raja Merak lebih sopan padanya. Guk-guk iblis berkepala 3 menghela nafas. Mata Tuan Yinhun berkedip, dan dia berkata dengan enggan, anak ini benar-benar penuh kebencian. Dia benar-benar memasuki area terlarang ini. Saya khawatir saya tidak akan bisa menyenangkannya jika saya masuk sendirian. Apa yang harus saya lakukan? Ini sangat sederhana. Saya mengirim 1000 prajurit iblis mengintai di dekat lembah angin berkabut, diam-diam mengelilingi tempat ini. Anda bisa menunggu di sini sepanjang tahun, dan Anda juga bisa masuk untuk mencari tahu informasi. Begitu dia keluar, dia akan seperti kura-kura di dalam guci. Aku tidak percaya anak ini bisa tinggal di lembah selamanya. Kata guk-guk iblis berkepala 3 dengan acuh tak acuh. Hanya bisa seperti ini. Tuan Yinhun menghela nafas, tetapi dia memiliki firasat buruk di dalam hatinya seandainya Yang Fan ini menerobos lebih jauh. Guk-guk iblis berkepala 3 dan Tuan Yinhun datang ke sekitar Lost Wind Valley, tetapi mereka tidak masuk. Karena tempat ini adalah tempat terlarang bagi Yaozu, dan siapapun dari Yaozu yang melanggar akan mati. Pada saat yang sama, untuk biksu manusia, dikatakan bahwa Anda hanya bisa masuk tetapi tidak bisa keluar. Tentu saja, dengan kultivasi Master Yinhun pada tahap Naschen Sol, dia hampir tidak bisa keluar masuk dengan bebas. Tapi dia berpikir bahwa dengan kekuatannya sendiri, ketika menghadapi Yang Fan, dia pasti tidak akan bisa menyenangkannya, dan dia bahkan akan dirugikan. Keponakan bela diri Ku Yue meninggal di tangan Yang Fan, yang memberi tanda peringatan kepada Master Yinhun, dan dia benar-benar menyingkirkan penghinaannya untuk membunuh Yang Fan. Setidaknya beberapa ahli Naschen Sol harus dikirim untuk memiliki kesempatan untuk berhasil. Dengan cara ini, waktu dihabiskan dalam kebosanan, dan 1000 prajurit monster mengintai di sekitar lembah Mifeng sepanjang tahun, menunggu Yang Fan memasuki jaring. Dalam sekejap mata, 2 tahun berlalu dalam sekejap. 2 tahun tidak signifikan untuk Naschen Sol tingkat tinggi. Master Yinhun hanya berkultivasi di sekitar lembah Mifeng, dan mencoba menghubungi rekan-rekan Naschen Sol terpercaya, untuk mencegah Yang Fan dipromosikan menjadi Naschen Sol, dan akan sulit untuk menghadapinya setelah kekuatannya meningkat pesat. Di gua tersembunyi di suatu tempat di Lost Wind Valley. Fiuh, Yang Fan menghembuskan udara keruh yang panjang, dan energinya mencapai puncak yang belum pernah terjadi sebelumnya. Setelah 2 tahun bermeditasi, dia akhirnya pulih ke keadaan Yunzong Dzogchen, dan membuat dirinya mencapai puncak hidupnya. Selama periode ini, dia secara alami mengambil banyak ramuan dan harta surga dan bumi, jika tidak maka akan memakan waktu setidaknya beberapa dekade dari tahap tengah pengumpulan benih ke keadaan kesempurnaan yang luar biasa menurut kecepatan praktik konvensional. Setelah mengetahui bahwa Yang Fan sementara meninggalkan Bea Cukai, Luo Xiu dengan cepat datang untuk melaporkan dalam 2 tahun terakhir, tidak ada informasi sama sekali tentang biksu asing. Tidak sama sekali. Yang Fan tampak berpikir, ya, di masa lalu, setidaknya 1 atau 2 manusia melarikan diri ke sini setiap tahun.
Tapi tidak satu pun dalam 2 tahun terakhir, jawab Luo Xiu. Yang Fan berpikir tampaknya lembah Mifeng mungkin dikelilingi oleh ras monster. Tapi dia tidak peduli sama sekali, selama dia punya cukup waktu untuk menyerang tahap akar, itu sudah cukup. Agaknya, dengan kelicikan dan kehati-hatian Guru Yin Hun, dia pasti tidak akan berani masuk tanpa izin. Selain itu, di area terlarang Lost Wind Valley, bahkan jika dia benar-benar masuk, akan sulit untuk menemukannya. Dava iblis transformasi bayi darah yang saya berikan kepada Anda, bagaimana latihan Anda? Yang Fan bertanya. Luo Xiu berkata dengan sedikit bersemangat, rangkaian latihan ini hanyalah seni sihir tak tertandingi dari Blood Demon Dao. Jika saya dapat berkultivasi ke tingkat kelima, saya akan memiliki harapan untuk balas dendam. Melangkah ke tahap Golden Core, masa depan tidak terbatas. Yang Fan memuji. Tuanku telah mengajariku pengetahuan yang begitu unik, dan junior ini tidak memiliki apapun untuk dibalas, tetapi aku punya permintaan, aku harap aku bisa memuja seniorku sebagai guru. Luo Xiu berlutut di depan Yang Fan dengan celepuk. Memujaku sebagai seorang guru. Yang Fan menunjukkan keterkejutan, merenungkan untuk waktu yang lama, dan menjawab, aku hanya bisa menerimamu sebagai murid terdaftar terlebih dahulu. Selain itu, murid yang telah terima dalam hidup ini bukanlah sejumlah kecil. Luo Xiu berkata. Saat ini dengan bakatnya, ditambah dengan daftar iblis transformasi bayi darah, kemungkinan besar dia akan menjadi si Qianhan kedua suatu hari nanti di masa depan. Tentu saja, Yang Fan tidak akan menolak bakat yang begitu bagus, selain itu, Yang Fan juga dapat melihat bahwa anak ini cerdas dan kejam, tetapi dia juga memiliki kebaikan di dalam hatinya, jika tidak, dia tidak akan terobsesi dengan balas dendam. Bang bang bang. Luo Xiu dengan cepat bersujud 3 kali di depan Yang Fan, sebagai upacara magang singkat. Oke, cepat dan berlatih, dan Anda tidak perlu khawatir tentang hal-hal di lembah. Sebagai seorang guru, Anda akan segera ditutup untuk hidup dan mati. Saya harap Anda dapat melihat terobosan Anda ketika Anda meninggalkan ujian. Yang Fan melambaikan tangannya. Ya, Tuan. Luo Xiu membungkuk dan pergi, mencari tempat lain untuk mundur. Setelah itu, Yang Fan memasuki retret yang dalam. Musim semi, musim panas, musim gugur dan musim dingin, reinkarnasi berulang kali, lapisan tanah lain muncul di tubuh Yang Fan, seperti patung. Pikirannya terbenam di tanah di bawah kakinya, dan spesies hijau kehidupan di tubuhnya juga perlahan berubah. Spesies hijau zamrud asli hijau secara bertahap menunjukkan semburat kuning bersahaja seperti batu giok kristal, memberi orang perasaan yang lebih tebal dan lebih kuat. Perubahan ini memakan waktu Yang Fan 2 tahun penuh, dan itu juga merupakan langkah paling kritis yang dia ambil di jalan evolusi. Pada saat ini, detak jantungnya seolah menyatu dengan denyut nadi bumi, dan napasnya selaras dengan seluruh bumi. Kecepatan menyerap energi spiritual langit dan bumi meningkat lebih dari 10 kali lipat, dan kekuatannya hampir 2 kali lipat. Sampai batas tertentu, Yang Fan saat ini dapat dianggap memasuki tahap jiwa baru lahir. Namun, untuk periode Yang En, ini hanyalah putaran pertama perubahan. Pada saat putaran pertama perubahan dalam tahap akar evolusionernya, awan darah menggulung gua tertentu di lembah, dan aura yang kuat lahir di bawah sinar matahari. Ternyata seseorang dipromosikan menjadi jin dan tingkat tinggi. Dalam hal ini, Yang Fan, yang memasuki retret yang dalam dan berlatih, hanya mendapat sedikit induksi, dan tidak punya waktu untuk menyelidiki sebab dan akibat. Selanjutnya, evolusi tahap pembentukan akar memasuki putaran kedua perubahan. Pada saat ini, jeroan dan enaman dalam tubuh Yang Fan juga menunjukkan semburat kuning tanah seperti batu giok kristal, yang tampak seperti batu giok, membuat orang merasa keras dan tidak terkendali. Perubahan ini hanya membutuhkan waktu 1 tahun bagi Yang Fan. Perubahan putaran kedua memungkinkan hati dan an dalam Yang Fan dicuci oleh esensi bumi, dan vitalitas serta kekerasannya diperkuat berkali-kali. Setelah itu, Yang Fan memasuki putaran ketiga transformasi, meridian di tubuhnya juga memiliki sepotong kilau kristal kaki, ukurannya 2 kali lipat, dan kekerasannya diperkuat beberapa kali, yang sangat meningkatkan daya ledaknya. Perubahan putaran ketiga ini juga membutuhkan waktu lebih dari setengah tahun bagi Yang Fan. Akhirnya ini saat terakhir Yang Fan menarik napas dalam-dalam, dan kekuatan jiwa di benaknya tiba-tiba berubah menjadi untaian cahaya putih, terjalin dengan cahaya hijau dan cahaya kuning, dan menyatu dengan denyut jantung. Ternyata benih hijau kehidupan secara tidak sadar menempati pusat hati Yang Fan dan menjadi sumber kehidupan bagi seluruh tubuh. Urat jantung asli di jantung telah menjadi perpanjangan dari spesies hijau kehidupan, dan fungsinya seperti akar yang menjulur dari biji.
Naschen Soul yang kuat memadatkan Naschen Soul, dan jiwa awalnya dapat melakukan perjalanan ke dunia, sementara aku mengumpulkan esensi jiwa dan membiarkan pembuluh darah jantung di sekitar kehidupan hijau menjadi akar jiwa. Wajah serius dan serius Yang Fan juga menunjukkan sedikit senyum. Bangga dari lubuk hatiku. Akar jiwa itu seperti akar yang keluar dari benih. Benih menggunakannya untuk menyerap nutrisi dan air dari bumi, dan secara bertahap tumbuh dengan subur, dengan potensi pertumbuhan yang hampir tak terbatas di masa depan. Di sisi lain, Yang Fan membiarkan benih hijau kehidupan yang meleleh ke dalam hati untuk memperluas akar jiwa, memungkinkannya menyerap kekuatan bumi untuk mencapai efek yang sama. Memadatkan akar jiwa adalah langkah terakhir untuk maju ke tahap ekstensi akar. Setelah berhasil, akar jiwa akan menjadi eksistensi yang kuat mirip dengan Naschen Soul. Saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan, tetapi kekuatan jiwa Yang Fan bergabung dengan benih hijau kehidupan dan pembuluh darah jantung sedikit demi sedikit. Secara khusus, pembuluh darah jantung tubuh manusia yang awalnya rapuh kini telah menjadi seperti akar jiwa yang tembus cahaya dan tidak kokoh. Yang Fan percaya bahwa dengan konsolidasi lebih lanjut dan perluasan tahap ekstensi akar jiwa secara bertahap akan tumbuh lebih kuat, dan kekuatan esensi bumi yang diserapnya akan lebih kuat pada saat itu. Pada saat Yang Fan mencapai akar jiwa, aura langit dan bumi di atas gua bergejolak, dan sinar cahaya berwarna-warni memantulkan radius ratusan mil. Paksaan yang kuat tiba-tiba muncul, menyebabkan makhluk-makhluk di seluruh Lost Wind Valley bergetar tanpa sadar. Gerakan terbesar adalah tanah di bawah kaki makhluk yang tak terhitung jumlahnya. Booming. Seluruh tanah bergetar sedikit di bawah kekuatan ini. Apakah itu ketakutan atau kegembiraan? Ah, tidak bagus mungkinkah gempa bumi? Para biksu di lembah angin hilang merasa sangat gelisah, dan bahkan jatuh ke dalam kekacauan. Hanya 3 pembudidaya inti emas di lembah yang menunjukkan ekspresi serius dan ngeri. Di sekitar gua Yang Fan, bahkan ada lapisan cahaya kuning kaki, yang secara bertahap memadat menjadi substansi, seperti batu giok kristal kuning pucat yang indah. Dengan pertumbuhan akar jiwa secara bertahap, aura langit dan bumi yang terkondensasi di atas gua menjadi lebih kuat dan kuat, paksaan yang menakutkan bahkan membuat makhluk monster di wilayah laut dekat lembah Mifeng gemetar dan gelisah. Apa yang terjadi? Mengapa saya merasa lembah angin berkabut bergetar? Seorang prajurit monster yang bersembunyi di laut gemetar, dan tubuhnya gemetar tanpa sadar. Terlebih lagi, air laut di dekat lembah Mifeng tidak memiliki angin dan ombak, dan perasaan depresi menyelimuti. Di laut dalam, makhluk yang tak terhitung jumlahnya merasakan tekanan yang membuat orang terengah-engah. Perubahan aura langit dan bumi. Mungkinkah seseorang telah dipromosikan menjadi Naschen Soul tingkat tinggi? Master Yin Hun, yang sedang bermeditasi di dekat Lost Wind Valley, terbangun dengan kaget. Dia menutup matanya, memahami dengan tenang, dan berkata dengan tidak percaya bahkan jika dia dipromosikan menjadi Naschen Soul, tidak ada gerakan sebesar itu. Mungkinkah tahap transformasi legendaris tapi dia pikir itu tidak mungkin. Seorang lelaki tua berkulit hitam di sebelah Tuan Yin Hun berkata dengan tenang kekuatan ini tidak dapat disimpulkan dengan akal sehat, mungkin itu adalah alien legendaris. Lelaki tua berwajah hitam ini adalah Naschen Soul berpangkat tinggi yang diundang oleh Tuan Yin Hun. Heterogen. Bagaimana Anda mengatakannya? Tanya Master Yin Hun. Misalnya, jenis latihan tertentu yang melampaui akal sehat. Ketika Qian Qiu Wuhen mengembangkan kekuatan supernatural Three Spirits One, itu juga memicu banyak tanda. Dan dia juga menjadi master sekolah unik yang dibuat oleh Neihai. Kekaguman orang. Pria tua berwajah hitam itu menjelaskan. Mungkinkah Yang Fan? Menurut rumor dia mungkin murid kedua Qian Qiu Wuhen. Master Yin Hun gemetar jika itu masalahnya, begitu dia dipromosikan ke Naschen Soul tingkat tinggi, akan sulit bagi kita untuk mengepungnya dengan sukses. Belum tentu. Pria tua berwajah hitam itu berkata ketika 3 roh berubah menjadi tahap jiwa baru lahir, mereka adalah aura dari 2 atau 3 kekuatan atribut yang berbeda, tetapi aura ini relatif murni, berasal dari seluruh bumi. Lembah Mifeng. Aura langit dan bumi di atas gua Yang Fan berangsur-angsur membentuk pancaran warna-warni, dan momentum yang kuat bahkan menyebabkan cacat pada formasi di lembah. Siapa yang berani bertindak liar di wilayah lelaki tua ini? Dari hutan bambu tertentu di lembah Mifeng, sebuah suara tua dan agung datang. Segera, seorang lelaki tua berjubah putih dengan janggut abu-abu dan panjang 1 kaki muncul di langit di atas lembah Mifeng. Dengan penampilannya, formasi yang menutupi seluruh Lost Wind Valley tiba-tiba berubah drastis, serangkaian formasi pembunuhan yang dibentuk oleh angin kencang, kilat, dan api turun serempak, seolah ingin memberi pelajaran kepada mereka yang mengganggu meditasinya. Namun,
Yang Fan telah berhasil melangkah ke tahap ekstensi akar, dan akar jiwa yang dibentuk oleh pembuluh darah jantung telah tumbuh sampai batas tertentu pada benih hijau kehidupan. Fiuh. Spesies hijau kehidupan mekar dengan lingkaran cahaya hijau, dan aliran cahaya tembus pandang yang dibungkus lapisan luar kekuningan sebening kristal diperkenalkan ke bumi sekaligus, dan menghilang. Saat berikutnya, akar jiwa Yang Fan bergabung dengan seluruh tanah lembah Mifeng, dan pikiran serta inderanya tiba-tiba meluas hingga radius 100 mil, membuat paksaan yang menakutkan itu semakin menekan dan mengejutkan. Yang Fan juga memancarkan paksaan yang mengejutkan, dan rasa kendali mutlak tumbuh dari hatinya. Dia menarik napas dalam-dalam. Ini adalah periode perpanjangan akar menjelajahi bumi dengan akar jiwa, dan melangkah ke langkah pertama untuk menembus dunia mulai sekarang. Akar jiwa yang dibentuk oleh perpaduan kekuatan hati dan jiwa lahir untuk pertama kalinya di dunia sistem kultivasi ini. Pemaksaan agung yang melonjak dari tubuh Yang Fan setebal gunung dan semegah laut, memberi orang soliditas yang tak dapat diatasi. Akar jiwa yang baru saja dia padatkan bahkan lebih terintegrasi dengan denyut tanah di bawah kakinya, dan dia menjelajahi tanah di bawah kakinya dengan cara yang tidak dapat dipercaya, mirip dengan jiwa yang baru lahir dari seorang biksu berpangkat tinggi. Bola lampu transparan dengan lampu kristal kuning muda di lapisan luar melewati lapisan tanah yang rapat dan tebal di bawah kaki, seperti ikan di air, tanpa hambatan. Akar jiwa menjelajahi tanah di bawah kakinya, yang sudah di luar akal sehat. Apa yang membuat Yang Fan semakin sulit dipercaya adalah ketika pikirannya bergabung dengan tanah dengan radius 100 mil, semacam kontrol absolut lahir. Rasanya seolah-olah tanah di bawah kakinya adalah tubuh keduanya. Pada saat tertentu, pikiran Yang Fan tergerak. Booming. Dalam sekejap, dengan akar jiwanya sebagai pusatnya, tanah dalam radius 100 kaki berguncang, dan lapisan-lapisan pecah, momentumnya sangat besar dan mencengangkan, seperti gempa kecil. Mengikuti gerakannya, seluruh lembah Mifeng sedikit bergetar, seolah-olah akan dihancurkan kapan saja, runtuh ke laut. Adegan seperti itu, seperti hari kiamat, membuat biksu yang tak terhitung jumlahnya di pulau itu ketakutan dan gelisah. Dengan goyangan lembah Mifeng, formasi di sekitarnya tiba-tiba muncul lapisan cacat, dan mereka akan runtuh saat membuka mata. Berhenti. Pada saat ini, suara tua dan ketakutan datang ke area gua tempat Yang Fan berada. Pikiran Yang Fan bergerak, dan setengah dari kekuatan akar jiwa kembali ke sekitar benih hijau kehidupan. Pada saat yang sama, dia juga kagum dengan misteri tahap ekstensi akar, dan dia akan memilikinya kesempatan untuk mengeksplorasi lebih jauh di masa depan. Di mana tempat suci, untuk mengganggu meditasi Yang Fan tiba-tiba berdiri, mengelupas lapisan kotoran di tubuhnya, dan mengeluarkan minuman ringan. Kulitnya masih putih, tetapi sedikit lebih bulat dan agak kuning kristal dari sebelumnya, dan dia terlihat lebih sehat dan bertenaga. Lagi pula, cahaya kuning kaki melintas di tubuhnya, dan seluruh tubuhnya berubah menjadi bayangan cahaya kuning kristal, yang langsung melewati dinding di sekitar gua dan muncul di udara. Ini sebenarnya adalah teknik menusuk dinding yang hanya bisa dikuasai oleh makhluk abadi bumi legendaris dan makhluk abadi sejati. Ketika Yang Fan melewati tembok tebal barusan, dia hampir tidak merasakan halangan apapun, tetapi merasa bahwa mana yang dikonsumsinya banyak. Alasan mengapa dia memilih untuk menembus tembok hanyalah tindakan naluriah yang dia simpulkan selama bertahun-tahun selama periode Yangen. Bagaimana ini mungkin? Di udara, lelaki tua berjubah putih dengan janggut seputih salju itu terkejut. Dia hanya melihat Yang Fan melewati dinding seperti tidak ada apa-apa, dan kemudian muncul di depannya seperti hantu untuk menghubungi Anda. Ini pasti orang tua yang bertanya padamu. Valley of Misty Wind ini adalah kediaman tempat orang tua itu mempelajari formasi. Tidak lebih dari kamu mengolah dan mempromosikan Nas Chen Sol di sini. Mengapa kamu ingin mengguncang tanah di sini? Pria tua berjubah putih itu menatap. Melihat Yang Fan, ada jejak cemberut di matanya, tetapi lebih banyak ketakutan dan keingintahuan. Karena proses promosi Yang Fan ke tahap Nas Chen Sol benar-benar luar biasa, dan dia memiliki kekuatan supernatural setelah dia berhasil dipromosikan, dan dia pasti akan menjadi orang yang sangat menakutkan di masa depan. Yang Fan sedikit terkejut, tetapi dia dengan cepat mengerti, dan berkata sambil tersenyum, senior harus menjadi master formasi dari lembah Mifeng. Saya, Yang Fan, kebetulan melarikan diri ke sini dan berlatih dalam pengasingan. Sekarang saya telah berhasil menyimpulkan dan mempromosikan ke Gen Root Stage. Bersemangat, mencoba kekuatan dunia baru, mohon maafkan saya jika saya menyinggung Anda. Bagaimanapun, itu adalah kesalahannya sendiri. Dan Yang Fan tidak ingin menyinggung monster Nas Chen Sol karena apalagi kultivasi pihak lain jauh lebih baik dari Master Yin Hun.
Seorang biksu pada periode pertengahan Yuanying bahkan lebih dihormati sebagai master formasi. Tahap akar gen. Pria tua berjubah putih itu terkejut, bukankah kamu dipromosikan ke tahap Yuanying? Kulit Yang Fan berubah dari kenyataan, dan dia membocorkan mulutnya sekarang, menceritakan keadaannya yang disimpulkan. Tahap Yangen adalah alam baru yang telah disimpulkan oleh Yang, setidaknya itu harus berada pada level yang sama dengan tahap Naschen Soul. Tapi sekarang dia sangat bahagia, sulit untuk menyembunyikannya. Karena dalam beberapa tahun terakhir, saya telah tenggelam dalam pemahaman dan kultivasi tahap perkembangan akar, dan sekarang saya akhirnya berhasil menciptakan alam yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang dapat digambarkan sebagai hangat. Buat dunia baru, Yang Mulia benar-benar jenius. Pria tua berjubah putih itu segera menghormatinya, dan berkata dengan sangat sopan, Ge Feng, karena Taois yang telah mencapai ketinggian seperti itu, tidak perlu memanggilku senior, panggil saja aku Taois Ge. Ternyata rekan Taois Ge, saya pikir Anda adalah master formasi di lembah angin hilang. Yang Fan menangkupkan tinjunya dan memberi hormat dengan hormat di dalam hatinya. Di mana Anda berani berada, Yang Daoyou dapat menciptakan dunia baru yang belum pernah terlihat sebelumnya, yang cukup untuk disebut sebagai master hebat. Melihat seluruh laut dalam, hanya Grandmaster Qian Qiu Wuhen yang dapat berdiri bahu-membahu dengan Anda. Ge Feng juga mengagumi Yang Fan dari lubuk hatinya. Keduanya mengobrol sebentar, dan Ge Feng mengundang Yang Fan ke rumahnya untuk berbicara. Yang Fan juga tidak menolak, untuk bisa berteman dengan generasi master formasi di Neihai, ini adalah kesempatan langka bagi Naschen Soul biasa. Kediaman Ge Feng berada di hutan bambu, dan ada juga beberapa susunan ilusi brilian yang diatur di sini, tetapi bagi Yang Fan yang telah melangkah ke tahap ekstensi akar dan terintegrasi ke dalam bumi, itu tidak berguna. Di rumah kayu yang sederhana dan elegan, Ge Feng dan Yang Fan duduk dan berbicara, dan segera seorang pelayan dari periode yayasan pendirian membawa minuman. Yang Daoyou, aku tidak tahu mengapa kamu menetap di Valley of Lost Winku, dan bahkan dipromosikan ke level baru di sini. Ge Feng bertanya dengan bingung. Yang Fan menghela nafas. Beberapa tahun yang lalu, saya dikejar dan dibunuh oleh dua musuh baru tahap jiwa yang baru lahir. Saya harus masuk ke tanah Anda dan berkultivasi secara rahasia. Baru hari ini saya akhirnya menembus semua rintangan dan melangkah ke tahap Yangen. Oh, diburu oleh dua biksu dari tahap jiwa yang baru lahir. Ge Feng berkata dengan sedikit terkejut. Pada saat itu, rekan-rekan Tao seharusnya masih berada di tahap inti emas, tetapi mereka dapat dikejar oleh dua biksu tahap Naschen Soul yang kuat. Membunuh seluruh tubuh dan mundur, ini benar-benar mengagumkan. Itu adalah dua kultivator Naschen Soul yang mengejar dan membunuh Yang. Pada saat itu, saya membayar mahal dan membunuh salah satu dari mereka untuk membuat yang lain ketakutan, sehingga saya bisa berkultivasi di sini selama bertahun-tahun. Sekarang monster Naschen Soul lainnya, saya khawatir saya masih bercokol di luar lembah angin, menunggu penangkapan saya. Yang Fan menghela nafas pelan, mengingat adegan dikejar dan dibunuh oleh dua Naschen Souls selama beberapa bulan beberapa tahun yang lalu, dia masih dirugikan sekarang. Setelah mendengar ini, Ge Feng merasakan gejolak di hatinya, dan dia tidak bisa menyembunyikan keterkejutan di wajahnya. Sebelum Anda dipromosikan ke tahap Yangen, Anda tidak hanya lolos dari pengejaran dua tahap Naschen Soul, tetapi juga membunuh salah satu dari mereka, yang benar-benar terlalu. Pada akhirnya, dia hampir tidak bisa menemukan kata sifat. Selain itu, tidak mudah baginya untuk mengatakan kata-kata seperti tidak normal dan aneh di depan Yang Fan. Karena melihat kiasan puluhan ribu tahun di dunia budidaya keabadian, hampir tidak ada orang yang bisa membunuh orang dengan melompati duel yang adil. Kesenjangan antara tahap inti emas dan tahap jiwa baru lahir sangat besar, dan tidak ada orang yang dapat melompati seorang pembunuh selama puluhan ribu tahun. Namun, Yang Fan melakukannya, dan dia melakukannya dalam situasi di mana kedua tahap jiwa baru lahir bekerja sama untuk membunuh mereka. Aku tidak tahu siapa yang mengejar dan membunuh Yao Shiyang. Sebagai Naschen Soul berpangkat tinggi, dia benar-benar mengejar dan membunuh junior Jindan dengan lebih banyak intimidasi. Mata Ge Feng juga menunjukkan cemberut dan ejekan. Dua orang yang mengejar dan membunuhku adalah Tuan Yinhun, dan yang lainnya adalah keponakannya Ku Yue. Yang terakhir dibunuh olehku, dan Tuan Yinhun masih bercokol di luar lembah saat ini, jawab Yang Fan, saat jiwa akar meleleh ke bumi sebelumnya, dia samar-samar merasakan aura master hantu di luar lembah. Ternyata Tuan Yinhun, orang ini terkenal di Neihai, Ge Feng berkata dengan sedikit sarkasme, dan segera menyarankan Yang Daoyou, apakah kamu ingin Ge membantumu mengusir musuh yang bercokol di luar lembah? Terima kasih Ge Daoyou atas kebaikanmu, aku akan berurusan dengan orang ini setelah dia meninggalkan lembah.
Yang Fan tersenyum ringan, dengan sedikit kepercayaan pada kata-katanya. Hehe, menilai dari dorongan promosi yang Daoyou, kekuatannya seharusnya jauh lebih unggul dari Nas Chen Sol pada level yang sama. Pada saat itu, lelaki tua itu juga harus mengalami kekuatan tahap Yangen. Kata Ge Feng penuh harap. Yang Fan tinggal di kediaman Ge Feng selama setengah hari sebelum kembali ke guanya. Saat kembali ke gua, murid Luoxiu telah menunggu lama. Tuan, Anda telah dipromosikan ke tahap Nas Chen Sol. Luoxiu sangat gembira. Ini bagus. Anda bisa membawa saya keluar dari lembah angin hilang bersama-sama. Karena lembah angin hilang dikenal sebagai bisa masuk tapi tidak keluar. Titik. Hanya dengan maju ke Nas Chen Sol Stage seseorang dapat menembus batasan ini. Yang Fan mengangguk sambil tersenyum, menatap matanya, dan berkata dengan setuju. Saya telah mundur selama beberapa tahun, dan Anda telah memasuki tahap awal Golden Core, dan tampaknya Anda tidak jauh dari tahap tengah dari inti emas. Luoxiu memiliki aura Dao Setan Darah yang murni dan keras, jelas merupakan hasil dari berlatih daftar setan transformasi bayi darah. Ini semua adalah hasil dari pengajaran guru dan menganugerahkan keterampilan ilahi, kata Luoxiu dengan rendah hati. Hehe, kapan aku mengajarimu? Aku baru saja melemparkan satu set latihan padamu, dan pencapaian hari ini adalah hasil kerja kerasmu sendiri. Yang Fan tersenyum menggoda, memperlihatkan sanjungan Luoxiu. Luoxiu tersenyum canggung, dan pada saat yang sama merasa ngeri di dalam hatinya. Dia, tuan murahan ini, terlalu kuat, dan keterampilan magis seperti iblis transformasi bayi darah seperti membuang sampah. Secara alami, dia tidak tahu maksud sebenarnya dari Yang Fan menganugerahkan kepadanya Dava iblis transformasi bayi darah. Ini beberapa ramuan dan beberapa senjata ajaib, yang cukup untuk mendukung Anda berkultivasi ke tahap jiwa baru lahir. Jika Anda menjadi ahli sihir di masa depan, jangan bunuh orang yang tidak bersalah. Yang Fan melempar beberapa obat mujarab dan senjata sihir padanya. Menggunakan melempar untuk mendeskripsikannya sama sekali tidak berlebihan. Jika Anda tahu gunung rampasan menumpuk di ruang Yang Fan Xianhong, mungkin Anda akan mengerti. Hari itu di rumah abadi Tianlan, akibat dari serangan oleh senjata abadi alam atas membunuh ratusan jin dan tingkat tinggi dalam hitungan detik, dan Yang Fan dan Si Qianhan mendapat 40% hingga 50% dari rampasan yang tertinggal. Terlebih lagi, peluangnya di istana Tianlan jauh lebih unggul dari yang lain. Setelah meninggalkan Tianyuan, Yang Fan bahkan memenggal kepala Ku Yue, Nas Chen Sol berpangkat tinggi, dan modal di tangannya membengkak sedikit, seperti senjata sihir biasa, latihan giok, bahan tingkat tinggi, dia tidak memperhatikan sama sekali. Terima kasih atas pemberian Tuan yang murah hati, tidak ada yang bisa saya balas. Luoxiu mendapatkan begitu banyak ramuan dan senjata ajaib sekaligus, tangannya hampir gemetar. Sebelum bertemu Yang Fan, dia masih seorang kultivator kasual tingkat rendah. Setelah itu, dia memperoleh keterampilan magis tingkat atas dan membawa banyak senjata ajaib dan obat mujarab. Itu seperti mimpi terkadang, hidup berubah, hanya karena dari kesempatan atau pilihan. Kamu kembali berlatih dulu, dan setelah melakukan beberapa perbaikan untuk guru, aku akan membawamu keluar dari lembah angin hilang, dan merawat monster tua yang tertinggal di luar lembah. Yang Fan melambaikan tangannya dan kata ringan. Kembali ke gua, Yang Fan mulai menyadari dengan tenang lagi. Meskipun tahap Yangen adalah ranah baru yang berhasil ia simpulkan, masih banyak misteri yang menunggunya untuk dijelajahi. Yang pertama adalah perubahan tubuh, hati berangsur-angsur digantikan oleh benih hijau kehidupan dan akar jiwa dipadatkan oleh pembuluh darah jantung. Yang pertama menjadi sumber kehidupan bagi tubuhnya, dan yang terakhir menjadi mirip dengan jiwa yang baru lahir, yang mampu menjelajahi bumi. Selain itu, dalam proses dipromosikan ke tahap ekstensi akar, andalam dan meridian di tubuhnya ditempa oleh kekuatan esensi bumi, menghasilkan transformasi kualitatif. Jika dikatakan bahwa tahap pengumpulan benih memberi Yang Fan vitalitas yang kuat dan kemungkinan pengembangan yang tidak terbatas, maka tahap perluasan akar memungkinkannya untuk melangkah ke ambang langit dan bumi. Dalam benak saya, halo Zamrud tembus pandang yang mewakili informasi Xianhong Jue juga telah mengalami beberapa perubahan. Di lantai 5 yang awalnya kosong, terdapat lebih banyak informasi tentang masa pengembangan akar. Konten yang diwakili oleh pesan-pesan ini jelas bagi Yang Fan sekilas, dan itu adalah pemahaman dan deduksinya sendiri tentang makna yang mendalam. Tahap pertama memurnikan Qi, tahap kedua konsentrasi, tahap ketiga membangun fondasi, tahap keempat mengumpulkan benih, tahap kelima pengembangan akar, dan tahap keenam cahaya ilahi dalam yang mata Fan berangsur-angsur redup. Tampaknya telah melihat masa depan yang sangat jauh. Selain itu, sejumlah besar informasi juga telah ditambahkan ke bab alchemy, bab heresi, dan bab Lei Healing.
Informasi luas ini terkait dengan ketinggian ranah Yang Fan. Desir, pikiran memasuki ruang abadi, tempat tinggalnya. Setelah memasuki masa perpanjangan akar, tempat kelahiran telah meluas hingga radius 20 mil. Apalagi tanah di sini tidak lagi sebatas tanah hijau, tapi juga semacam tanah kuning. Tatapan Yang Fan terpaku pada tanah kuning itu, dan segala macam informasi tiba-tiba muncul di benaknya. Segera, khasiat tanah kuning menjadi jelas di benaknya. Tanah hijau bisa ditanami dengan harta atau tanaman apapun, tapi tanah kuning ini bisa menjadi biji yang ditanam. Yang Fan merasa tak terbayangkan. Tetapi jika Anda memikirkannya dengan hati-hati, apakah itu bunga dan tumbuhan spiritual, atau mineral batu, semuanya adalah bagian dari alam. Karena bunga spiritual dan tumbuhan eksotis dapat ditanam di tempat kelahiran ini, masuk akal untuk dipromosikan ke tahap perluasan akar, memahami misteri bumi, dan dapat menumbuhkan biji. Memikirkan hal ini, dia mengeluarkan sepotong wanian Black Ice Iron dan menguburnya di tanah kuning, memperlihatkan setengahnya. Setelah itu, Yang F. Guk duduk di sebelah wanian Xuan Bingti, berkonsentrasi pada penginderaan. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan beberapa hari kemudian, Yang Fan mengerutkan kening kecepatan tambang mentah ini terlalu lambat. Jika bukan karena dia mengendalikan sifat kehidupan dan indera supernaturalnya, dia tidak akan melakukannya. Rasakan kekuatan besi es hitam 10.000 tahun pertumbuhan berubah. Pada tingkat pertumbuhan ini, dibutuhkan setidaknya jutaan tahun untuk menumbuhkan sepotong besi es hitam berumur 10.000 tahun dengan ukuran yang sama. Yang Fan mulai bermeditasi. Pembentukan mineral jauh lebih lama dari tanaman dan bunga itu, apalagi untuk beberapa konsentrat langka, butuh waktu puluhan juta tahun atau bahkan lebih lama. Setelah tersapu oleh aura langit dan bumi serta saripati urat nadi, bumi, mereka dapat mencapai hasil hari ini. Setelah itu, dia menggantinya dengan Magic Spar tingkat rendah. Beberapa hari kemudian, Yang Fan sedikit mengangguk. Kecepatan pembentukan spar sihir tingkat rendah seharusnya lebih cepat, tapi setidaknya butuh lebih dari 1 juta tahun. Dengan kondisi Yang Fan saat ini, tempat tinggal memiliki percepatan pertumbuhan sebanyak 64 kali. Dapat dilihat dari sini bahwa bahkan Magic Spar tingkat rendah membutuhkan waktu yang sangat lama untuk terbentuk, apalagi esensi kristal ajaib. Untuk menegaskan pengurangannya, Yang Fan berubah menjadi besi halus biasa. Ini adalah bahan pemurnian yang relatif umum baginya. Hasilnya, ia menemukan bahwa pertumbuhan besi halus lebih cepat, dan hanya membutuhkan waktu ratusan ribu tahun. Ratusan ribu tahun, masih sangat lambat. Mata Yang Fan berkedip dengan cahaya ilahi. Tiba-tiba, dia mengangkat tangan, dan ada lingkaran cahaya transparan berwarna kuning muda di depannya. Inilah cara yang tepat untuk mengkatalisasi lahirnya kekuatan baru di masa perkembangan akar. Di bawah pengaruh metode kelahiran seperti itu, kecepatan pertumbuhan potongan besi halus biasa itu telah dipercepat ribuan kali. 10 hari kemudian, Anda dapat melihat bahwa besi halus biasa telah sedikit membengkak menjadi bagian kecil selebar kuku. Besi halus yang baru tumbuh hampir dapat diabaikan, dan tidak berpengaruh pada Yang Fan, tetapi dia sangat bersemangat. Meskipun kecepatan menanam biji dan memproduksi biji di Huangtu saat ini sangat lambat, Yang Fan yakin akan potensinya di masa depan. Karena di dunia budidaya abadi yang luas ini, Yang Fan belum pernah mendengar ada orang yang bisa menanam biji dan menghasilkan biji. Semua jenis biji mentah pemurnian terbentuk setelah evolusi puluhan juta tahun, dan hampir tidak dapat diganggu oleh manusia. Tetapi pada saat ini, tanah kuning di ruang Xianhong telah mengubah hal semacam ini yang tidak dapat dibayangkan orang biasa dalam mimpi menjadi kenyataan. Ini harus menjadi kemampuan baru yang saya peroleh dari promosi saya ke tahap root. Yang Fan menunjukkan kegembiraan, dan melirik ruang Xianhong, dan menemukan bahwa Xianlai berada di tengah memasuki tahap tengah jindan. Tanah hijau memiliki kemampuan tertentu untuk menutrisi dan meningkatkan kehidupan, efeknya sebanding dengan mencuci sumsum dan memotong tulang. Tinggal di sini sepanjang tahun dapat sepenuhnya mencapai efek terlahir kembali. Dia bisa membayangkan bahwa pencapaian 9 bawahan ini tidak akan terbatas di masa depan, dan mungkin dalam 100 atau 200 tahun, mereka mungkin juga melangkah ke Naschen Sol tingkat tinggi. Pada saat ini, Yang Da dan 9 pelaut lainnya secara bergiliran menyempurnakan dan meningkatkan perahu langit Yang Fan. Dibandingkan dengan beberapa tahun yang lalu, Skybot saat ini telah menjadi senjata ajaib tambahan untuk terbang ke laut, dan kekerasannya semakin meningkat dari hari ke hari. Sejauh menyangkut bahan, artefak roh, pecahan artefak sihir, dan bahan umum lainnya di gudang Yang Fan Xianhong semuanya ditumpuk menjadi pegunungan. Di bawah akumulasi dan tempering dari begitu banyak bahan pemurnian, kekerasan Tian Xingzu saat ini dekat dengan senjata ajaib,
yang dapat dikatakan kebal dan sulit untuk melukai senjata ajaib. Yang Fan mengangguk puas, dan dengan sekejap, dia datang ke Xian Hongju. Xian Hongju adalah tempat yang sangat indah dan indah dengan rumah yang alami dan sederhana, tempat Si Qianhan bermeditasi dan berlatih. Suara mendesing. Si Qianhan melintas di depan Yang Fan seperti hantu, dan tanda bulan sabit misterius tiba-tiba muncul di dahinya. Puff! Di telapak tangannya, ada api ajaib yang dalam dan gelap mengambang, dan 3 lampu redup menari-nari di tengah nyala api. Bagus sekali, dengan bantuan esensi kristal ajaib, Sanyo Demon Flame baru saja selesai. Mata Yang Fan berkedip, dan dia berkata dengan tenang, selanjutnya, kita berdua akan bekerja sama untuk memperbaiki Demon Brilliant Sword. Oke, suara Si Qianhan acuh tak acuh. Saat berikutnya, pedang Mo Huang muncul di depan mereka berdua, dan Yang Fan juga mengorbankan konsekrasi dan Jingxian. Di bawah aura Sanyo Demon Flame dan Kai Guang Jingxian, pedang Mo Huang bergetar tanpa sadar karena kegembiraan. Setelah itu, Yang Fan melambaikan tangannya, dan 7 atau 8 material tingkat atas muncul di depannya, termasuk material pemurnian berkualitas tinggi seperti besi Wanian Xuanbing. Pedang Mo Huang saat ini adalah senjata sihir peringkat 6, dan tujuan Yang Fan adalah untuk menyempurnakannya menjadi senjata serangan teratas peringkat 9. Setengah bulan kemudian, pedang Mo Huang dengan penampilan yang sama seperti sebelumnya muncul di depan mereka berdua, dan semua bahan pemurnian berharga yang muncul sekarang telah habis. Pedang Mo Huang sepanjang 5 kaki penuh dengan aura emas yang mendominasi dan kuat, dan kekuatannya tidak kalah dengan harta karun kuno biasa. Setelah mengkonsumsi begitu banyak bahan dan menyempurnakannya dengan upaya bersama dari Sanyo Demon Flame dan Kai Guang Jingxian, pedang Mo Huang telah ditingkatkan 3 tingkat berturut-turut, mencapai senjata sihir kelas 9, yang merupakan puncak dari senjata sihir teratas. Dengan kata lain, kekuatan pedang Mo Huang saat ini sebanding dengan harta karun kuno, dan bahkan lebih menakutkan dalam beberapa hal. Desir, Si Qianhan mengambil pedang Mo Huang, mundur ke sudut, dan berlatih bersila. Dengan Mo Huang Sword, Nether Magic Fan, Black Scroll, dan senjata sihir pertahanan tingkat menengah di tangan, Si Qianhan sudah tidak kekurangan senjata sihir. Yang Fan mengangguk, dan berkata pada dirinya sendiri, tampaknya saya juga perlu menyempurnakan 1 atau 2 senjata sihir yang kuat. Di pagoda kuno 3 lantai kuil Tianlan, Yang Fan pernah mendapatkan 2 harta kuno dari meja lukisan tinta gulir, sikat hijau. Kedua harta kuno ini tampaknya merupakan hal-hal dari Konfusianisme. Bahkan jika saya memurnikannya, saya khawatir akan sulit untuk mengerahkan kekuatan besar mereka. Yang Fan berpikir sejenak dan tetap menyempurnakannya. Gulungan lukisan tinta sebenarnya adalah harta karun untuk membantu orang yang terjebak didorong oleh kekuatan kehidupan di tahap benih. Yang Fan dapat menciptakan ruang fantasi dan membiarkan musuh jatuh ke dalamnya. Dan kuas hijau adalah harta karun tipe serangan Konfusianisme kuno, dan bahkan dapat digunakan untuk membuat jimat dan menggambar jimat. Yang Fan mempelajarinya selama beberapa bulan dan melambaikannya secara misterius dengan energi spiritual ke dalam bentuk, dan berbagai hewan di alam muncul di depan matanya, seperti harimau dan elang yang ganas, dengan sedikit pesona dan kekuatan yang luar biasa. Mungkin, bahkan master yang memurnikan kuas hijau tidak dapat meramalkan bahwa biksu di luar sekte Konfusianisme dapat menunjukkan kekuatan harta karun kuno ini. Meskipun saya bukan seorang biksu Konfusianisme, Immortal Hongjue mencakup semua hal di alam. Kedua harta Konfusianisme kuno ini dapat menggunakan 7 atau 8 bagian dari kekuatan mereka di tangan saya. Yang Fan tersenyum sedikit dan menyingkirkan 2 harta Konfusianisme kuno itu. Satu-satunya penyesalan adalah bahwa Yang Fan tidak memiliki harta kuno pertahanan atau senjata sihir tingkat atas, bahkan Kuyue, Nas Chen Sol berpangkat tinggi yang dia bunuh. Dapat dilihat bahwa senjata sihir pertahanan tingkat atas sangat berharga di dunia budidaya makhluk abadi, dan sulit bagi Nas Chen Sol tingkat tinggi biasa untuk memilikinya. Dalam hal ini, Yang Fan tidak memaksakannya untuk saat ini. Dia telah melangkah ke tahap akar, tetapi dia yang terbaik dalam pertahanan. Jika dia menginjak tanah, kekuatan pertahanannya bahkan dapat digandakan. Pada saat yang sama, dia juga dapat berbagi senjata ajaib di tangan Si Qianhan. Jiwa dewa dan avatar memiliki asal yang sama, yang tidak sulit, selama senjata ajaib itu memiliki atribut yang tepat. Setelah menyelesaikan masalahnya sendiri, Yang Fan mulai mengamati perubahan dari Glaze Cold Crystal Snake dan Soul Eating Sky Poison Scorpion di Spirit Beast Garden. Yang Fan juga mendapatkan beberapa harta alam yang sangat dingin di Istana Tianlan, dan membiarkan ular kristal dingin mengambilnya. Selama beberapa tahun terakhir, ular kristal dingin telah dipromosikan ke tingkat keempat akhir, dan kalajengking langit pemakan jiwa, Si Qianhan bertanggung jawab untuk terus memperkuatnya dengan racun yang telah disiapkan,
Raja Kalajengking beracun telah mencapai puncaknya tingkat keempat, dan ada 7 atau 8 kalajengking beracun tingkat tinggi. Yang Fan sangat puas dengan kemajuan ini, selama ada cukup bahan dan harta alam, pertumbuhan ular kristal berkilau dan kalajengking racun langit pemakan jiwa tidak akan lambat. Ngomong-ngomong, aku lupa satu hal lagi. Mata Yang Fan berkilat, dan bulu merak Qian muncul di tangannya. Ini persis senjata sihir tubuh yang disempurnakan oleh iblis merak selama ratusan tahun, dan kemudian digunakan sebagai alat tawar-menawar untuk ditukar dengan esensi kristal api. Bulu merak, kulit naga, darah, tanduk naga, darah ular berkaca-kaca. Yang Fan bergumam pada dirinya sendiri. Sangat disayangkan Yang Fan masih belum yakin untuk memperbaiki sepatu bot Xiangyun, dia bukan ahli atau ahli pemurnian. Terlebih lagi, dia juga samar-samar merasa bahwa hanya bahan seperti bulu merak mungkin tidak cukup untuk memperbaiki sepatu bot Xiangyun. Jika dia bisa mendapatkan kulit binatang dewa luar angkasa ular Tengling, tingkat keberhasilannya harus sangat meningkat. Sejak memasuki periode Yangen, Yang Fan telah memperbaiki gua selama setengah tahun. Suatu hari, dia akhirnya berdiri dan bergumam, setelah mengembara di lautan dalam Tianqin selama bertahun-tahun, akhirnya aku bisa mempertimbangkan untuk kembali ke Beiqin, tapi sebelum itu, aku harus menyelesaikan masalah di luar lembah. Sedikit masalah. Setelah setengah tahun perbaikan, Yang Fan akhirnya meninggalkan Bea Cukai. Dia telah membersihkan dan memurnikan semua hasil panen di Istana Tianlan. Saat ini, hanya mahkota naga kuning yang mewarisi guntur Lingzhu dan asal misteriusnya yang tersisa. Mengenai Lei Lingzhu, Yang Fan tidak berdaya. Tapi Huang Longguan Yang Fan membuka kotak emas itu lagi. Lingkaran kuning tanah yang sangat ramah muncul di bidang penglihatan, dan mahkota yang memancarkan kekuatan dan aura naga yang agung membuat jiwa Yang Fan bergetar. Sebelum dipromosikan ke tahap Yangen, Yang Fan telah mencoba beberapa kali, tetapi Huang Longguan tidak menanggapi. Tetapi pada saat ini, dia samar-samar merasakan panggilan kecil Huang Longguan. Saya hanya ingin memberitahunya bahwa ini adalah eksistensi yang nilainya tidak kalah dengan Lei Lingzhu. Pada periode Xianqin kuno, beberapa artefak naga paling berharga diciptakan dengan mengumpulkan harta alam dan bumi yang tak terhitung jumlahnya dari seluruh benua dan bahan langka dari seluruh dunia. Peralatan naga yang paling berharga ini disebut artefak naga berharga 95 tertinggi, yang mewakili teori 95 makhluk tertinggi dalam periode artefak abadi. Ini juga beberapa petunjuk yang didapat Yang Fan dari mencari buku-buku kuno setelah meninggalkan kuil Tianlan. Menilai dari aura naga yang memancar dari mahkota naga kuning, kemungkinan besar itu adalah salah satu dari senjata naga tertinggi 5 tahun ke-9. Huang Longguan tiba-tiba gemetar, dan tangan Yang Fan menyentuhnya dengan ringan. Tiba-tiba, sepertinya ada nyanyian naga yang menakutkan yang berasal dari mahkota naga kuning, yang agak mirip dengan nyanyian naga di Danau Kiling, tetapi ada beberapa perbedaan. Dengan bang, Huang Longguan memantul dari tangan Yang Fan, dan kekuatan besar hampir melukainya. Bagaimana ini bisa terjadi? Aku jelas merasa bahwa atributnya cocok denganku, dan aku merasakan panggilan yang baik. Yang Fan kagum dan agak bingung. Segera dia teringat informasi tentang mewarisi Lingbao. Informasi yang dikatakan Ling Yue tentang warisan Lingbao diputar ulang dalam benaknya. Karakteristik warisan Lingbao tercermin dalam kata warisan, dan hanya mereka yang memenuhi kondisi yang sesuai yang dapat memilikinya. Warisan Lingbao tertentu pembatasannya sangat tinggi, baik terkait dengan fisik bawaan, atau terkait dengan seni bela diri dan kekuatan supernatural, dan beberapa mewarisi harta spiritual, yang juga membutuhkan garis keturunan tertentu. Misalnya, artefak naga tertinggi 95 yang dibuat selama periode Xianqin juga milik warisan Zibao. Saya mendengar bahwa itu membutuhkan darah keluarga kerajaan Xianqin atau Qi dari naga asli untuk mengerahkan kekuatannya yang sebenarnya. Perlu darah keluarga kerajaan Xianqin atau Qi dari naga asli. Yang Fan tiba-tiba mengerti alasannya. Meskipun atributnya sendiri sangat cocok dengan Huang Longguan, kondisi yang diperlukan untuk menggunakan harta roh warisan belum terpenuhi. Darah keluarga kerajaan Xianqin. Itu adalah dinasti dari zaman kuno, bahkan jika memiliki garis keturunan ini, mungkin tidak akan muncul di laut dalam Tianqin atau Beiqin. Karena itu adalah darah dinasti Xianqin, tempat yang paling mungkin muncul adalah dinasti Qin besar saat ini. Itu hanya semangat naga sungguhan yang Fan mengungkapkan ekspresi kontemplatif di wajahnya. Dalam hal aura naga sejati, naga banjir emas juga memiliki sedikit sebelumnya, dan itu adalah naga sejati yang legendaris. Jika aku bisa mendapatkan darah klan naga, dan mengintegrasikan darah ini ke dalam tubuhku dengan seni rahasia bertukar darah melawan takdir, mungkin aku bisa memiliki aura naga sungguhan. Yang Fan memikirkan kemungkinan seperti itu.
Namun, untuk melakukan teknik ini, diperlukan sejumlah besar darah, bahkan esensi darah, dari spesies tertentu yang lebih tinggi. Dia tidak tahan untuk bereksperimen dengan Glaze Cold Crystal Snake, dan Cold Crystal Snake bukanlah seekor naga. Yang Fan berpikir bahwa tubuhnya cukup kuat sekarang, jadi jika tidak perlu, dia tidak akan mempertimbangkan aspek ini. Sepertinya kita hanya bisa membuat rencana untuk mewarisi Guntur Lingzu dan Huang Longguan di masa depan. Yang Fan melambaikan tangannya dan membiarkan dua harta dunia pertama di luar harta kuno ini kembali ke gudang Xianhong. Dia masih sedikit berdamai. Itu saja untuk Lei Lingzu, atributnya tidak cocok dengan miliknya, tetapi dia hampir dapat menyempurnakan Huang Longguan ini, dan bahkan dengan kekuatan tahap akar, dia dapat mengerahkan kekuatan maksimumnya. Sayang sekali dia tidak bisa mengatasi keterbatasan makhluk gaib besar yang menyempurnakan alat naga tertinggi 95 saat itu. Setelah meninggalkan Bea Cukai, Yang Fan segera memanggil muridnya Luo Xiu. "Tuan, kamu akhirnya keluar, jadi bisakah kita?" kata Luo Xiu dengan ramah. Dia sangat ingin meninggalkan Lost Wind Valley, laut dalam yang tak terbatas, dan hal-hal yang lebih indah sedang menunggunya. "Ya, aku akan segera meninggalkan Valley of Lost Winds sebagai guru, dan aku bisa membawamu pergi bersamaku." Yang Fan mengangguk dan bertanya, "Aku ingin tahu apakah kamu sudah siap?" "Kembali ke guru, aku bisa. Pergi kapan saja." Hati Luo Xiu mekar penuh, dan aura iblis darah di sekujur tubuhnya bersemangat dan gembira. "Sebelum itu, saya harus mengucapkan selamat tinggal kepada Grandmaster Ge Feng." Yang Fan pertama-tama meminta Luo Xiu untuk bersiap selama beberapa hari. 3 hari kemudian, guru dan muridnya datang ke kediaman Ge Feng. "Yang Yaoshi, kamu akan pergi begitu cepat. Umumnya, dibutuhkan setidaknya beberapa tahun bagi orang kuat yang dipromosikan ke tahap Naschen Soul untuk mengkonsolidasikan wilayahnya." Ge Feng sedikit terkejut. Yang Fan berkata dengan sungguh-sungguh Tuan yang kekurangan waktu. Jika dia menunda lebih lama lagi, Tuan Yinhun mungkin akan menemukan lebih banyak pembantu. Angin hilang. Berani bertanya rekan Taois Yang, seberapa besar pengaruh formasi saya di luar lembah Mifeng terhadap Anda? Dalam 6 bulan terakhir, saya telah membuat beberapa perbaikan pada formasi di dalam lembah, Ge Feng bertanya sambil tersenyum. Arai. Yang Fan membuka indera mahatahunya. Bahkan di udara, dia dapat berintegrasi dengan bumi sampai batas tertentu, dan langsung memahami realitas dan ilusi di sekitarnya. Ini jika sebelum saya dipromosikan, itu akan berdampak besar. Tetapi pada saat ini Yang Fan berhenti sejenak dan tidak melanjutkan. "Kamu Taois Yang, tidak apa-apa untuk berterus terang," kata Ge Feng dengan wajah santai. "Setidaknya dalam 100 mil, formasi ini tidak berpengaruh pada Yang," jawab Yang Fan. "Tidak masalah. Apakah kamu serius?" Ge Feng menyipitkan matanya karena tidak percaya. Formasi di sekitar lembah Mifeng telah ditingkatkan olehnya dalam 6 bulan terakhir, kecuali untuk penggarap besar jiwa baru lahir. Jika orang kuat jiwa baru lahir biasa masuk, mereka akan terjebak untuk jangka waktu tertentu. Karena itu masalahnya, biarkan rekan Daois yang memimpin dan mencoba meskipun Ge Feng sudah cukup tua, dia tampaknya sangat gigih dalam hal formasi. Itu bagus. Yang Fan memimpin jalan. Dalam waktu kurang dari 1 saat, Yang Fan dan mereka berdua terbang ke depan lebih dari 10 mil, dan formasi hantu di luar lembah angin tidak berpengaruh padanya. Melihat pemandangan ini, Ge Feng tidak bisa menahan nafas seperti yang diharapkan dari seorang jenius langka yang telah menciptakan dunia kultivasi yang benar-benar baru, yang Dao You layak disebut Master. Grandmaster, Yang Fan. Terkejut saya tidak berani menjadi ini. Itu juga gelar kehormatan yang dia impikan, tetapi ketika dia benar-benar menghadapinya, dia merasa sedikit bersalah. Ge Feng berkata dengan benar, "Kamu Daois Yang, jangan rendah hati. Hanya berbicara tentang menciptakan teknik dan alam baru, melihat seluruh laut dalam, kecuali master yang tak terhitung jumlahnya seperti Qian Qiuhen, saya khawatir tidak ada yang akan melakukannya, dapat dibandingkan dengan Anda dalam puluhan ribu tahun." Ini adalah kata-kata dari hati seorang lelaki tua. Jika sesama penganut Tao lebih rendah hati dan menyerah, mereka akan kekurangan keberanian dari seorang guru besar. Yang Fan sedikit terkejut ketika dia mendengar bagian kedua dari kalimat itu. "Benar, saya telah bekerja sangat keras untuk mendorong Xian Hongjue ke level berikutnya, dan kerja keras serta upaya telaten yang saya lakukan selama periode ini tidak sia-sia. Terlebih lagi, kekuatan supernatural dan misteri periode Yangen cukup mengejutkan masa lalu dan masa kini di dunia budidaya keabadian. Dengan rendah hati mendorong saya memang sedikit munafik, atau saya selalu terbiasa untuk tidak menonjolkan diri." Dengan kekuatan Yang Fan saat ini, melihat ke laut dalam,
sangat sedikit orang yang dapat mengancamnya. Tuan Ge benar. Yang Fan menarik napas dalam-dalam, hatinya tiba-tiba terbuka, dan pada saat yang sama dia bergumam di dalam hatinya, saya telah melangkah ke tahap Yang En, dan saya bukan lagi Yang Fan Yi yang sama dulu. Bangkit, dan kemudian dari dikejar dan dibunuh oleh iblis tua Sanyou, menjadi melarikan diri ke gesekan internal Tianqin. Untuk pertama kali dalam hidupnya, Yang Fan melahirkan ambisi. Rendah hati, sabar, tenang. Yang Fan sudah cukup bertahan. Dia bisa tetap rendah hati dan menahannya untuk sementara waktu, tapi dia tidak bisa menjadi tidak berguna seumur hidup. Ge Feng juga samar-samar menyadari perubahan suasana hati Yang Fan, dan diam-diam menghela nafas setelah penciptaan Three Spirits Transformation One, generasi master terkenal abadi akan muncul di Neihai. Ngomong-ngomong, rekan Taois Yang, apa yang kamu inginkan? Apa nama metode kultivasinya? Ge Feng bertanya dengan rasa ingin tahu. Xian Hong Jue. Suara tenang Yang Fan terdengar, membuat nama Xian Hong Jue muncul di lautan dalam yang tak terbatas ini. Oke, kuharap lelaki tua ini bisa melihat hari ketika Xian Hong Jue bersinar. Lagi pula, sesama Daois sedang mengembangkan dunia baru di Maiwin Valley. Ge Feng tersenyum, dan bahkan sedikit bangga, pria, mungkin Qian Qiu Wuhen kedua, sangat bersemangat. Oh, sayang sekali lelaki tua ini tidak memiliki banyak umur lagi, hanya sekitar 100 tahun. Mata Ge Feng meredup lagi. Yang Fan menunjukkan ekspresi termenung di wajahnya, dan ada pil tambahan yang memperpanjang hidup di tangannya, dan berkata dengan lembut, untungnya, yang dapat naik ke level baru dengan aman karena perlindungan Mi Fenggu. Pil umur panjang ini diberikan kepada rekan Taois Ge. Apa? Tanda tanya tanda seru. Ini adalah pil umur panjang. Ge Feng mengambil pil umur panjang dengan tangan gemetar, penuh rasa terima kasih kepada Yang Fan. Pil umur panjang diterima oleh orang tua itu, dan Ge berutang budi pada rekan Taois Yang. Ge Feng mendapatkan kembali ketenangannya dan menjanjikan bantuan. Yang Fan sedikit tersenyum, tetapi tidak menolak lagi. Luo Xiu mendengarkan percakapan dari dua pembangkit tenaga tingkat jiwa yang baru lahir, dan terkejut teknik dan alam yang benar-benar baru. Tanpa diduga, master murahan saya ternyata adalah sosok setingkat master yang sebanding dengan Qian Qiu Wuhen. Meskipun saat ini, pasti ada celah besar antara Yang Fan dan Great Cultivator Nas Chen Sol dan Inner Sea Supreme Powerhouse, tetapi mengingat waktu, potensinya tidak terukur. Terbang sebentar, ketiganya secara bertahap terbang keluar dari lembah. Kabut telah memudar, dan angin laut terlihat di luar. Sebagai seorang biksu di tahap pertengahan Yuanying, Ge Feng menyapu kesadarannya dan segera menemukan penyergapan di luar, dan berkata ada seorang kultivator iblis pada tahap transformasi dan dua biksu pada tahap jiwa baru lahir. Taois mungkin tidak dapat melakukannya. Tangani. Apakah Anda ingin saya membantu? Mendengar bahwa ada begitu banyak pria kuat, hati Luo Xiu bergetar. Yang sudah cukup, jika tidak, Ge Daoyou bisa melakukannya lagi. Yang Fan tersenyum dan berkata, dia juga memiliki beberapa harapan di dalam hatinya, ingin menguji seberapa kuat dia saat ini. Yang Fan, dia keluar. Yang Fan baru saja keluar dari kabut, dan segera guk-guk ajaib berkepala tiga yang menunggu di luar menemukannya. Suara mendesing. Dua pembangkit tenaga tahap Nas Chen Sol lainnya, Master Yin Hun dan seorang lelaki tua berwajah hitam terbang dalam sekejap. Tiga pembangkit tenaga tingkat jiwa yang baru lahir mengelilingi Yang Fan dalam sebuah segitiga sekaligus. Bunuh. Tanpa pandang bulu, dua pembangkit tenaga jiwa baru lahir dan seorang pembudidaya iblis transformasi melancarkan serangan bersama. Guk-guk iblis berkepala tiga adalah yang terkuat, dan dia menamparkan dengan keras dengan cakarnya, dan cahaya dingin yang bergetar di udara menghantam dada Yang Fan sekaligus. Serangan sihir Master Yin Hun dan lelaki tua berwajah hitam itu meraung dalam sekejap mata. Hei! Bang! Betapa kuatnya ketiga pembangkit tenaga listrik itu menyerang bersama. Dalam sekejap, Yang Fan diliputi oleh debu, cahaya, dan gelombang yang kuat. Luo Xiu terpana dengan pemandangan ini. Kecepatan tiga pembangkit tenaga tingkat jiwa yang baru lahir begitu cepat sehingga dia bahkan tidak bisa bereaksi. Setelah sekian lama, ketika debu berangsur-angsur menghilang, seorang pemuda dengan kaki sedikit ditekuk, menginjak tanah, dikelilingi oleh lapisan cahaya kristal kaki, menampakkan sosoknya. Ini seranganmu. Suara pemuda itu datang, sangat datar. Ombak yang menerjang menghantam daratan, dan di mulut lembah Mi Feng yang mematikan, sosok kabur itu, di dalam debu, secara tak terduga tampak begitu agung dan tinggi. Pintu masuk ke lembah Mi Feng. Ada keheningan yang mati. Kengerian dan kekhawatiran di wajah Luo Xiu belum sempat berubah menjadi kejutan.
Wajah tua dan lembut dari formasi Master Besar Ge Feng berkedut dengan keras, dan keterkejutan serta keterkejutan di matanya tidak diragukan lagi terungkap. Tuan Yinhun menunjukkan kengerian dan pertanyaan di matanya, dan ekspresi ganasnya membeku. Guk-guk iblis berkepala 3 itu tercengang. Pria tua lain dengan wajah gelap, Nas Chen Sol, tercengang. Hancur, suara ombak mencapai telinga semua orang, tetapi sangat jelas, karena serangan dahsyat dari 3 Nas Chen Souls, akibatnya tidak berhenti. Dalam debu yang berangsur-angsur menghilang, sosok pemuda itu muncul di bidang penglihatan semua orang, agak kabur. Seluruh tubuh Yang Fan berlama-lama dengan kilau kristal kuning pucat, seperti dewa perang yang berdiri di tanah, dengan aura agung setebal gunung yang memancar dari atas ke bawah. Sosoknya yang kokoh, dengan latar belakang debu tipis dan suara ombak, memberikan kesan visual yang tak terkalahkan dan tak terkalahkan kepada orang-orang. Ini seranganmu. Suaranya rendah dan datar. Tetapi dalam suara ombak, sangat jelas sehingga terdengar bergema di benak semua orang beberapa kali, seperti suara guntur musim semi. Ah! Setelah Luo Xiu berseru, dia mengubah kekhawatirannya menjadi kegembiraan Tuan bagus sekali. Yang Fan muncul di depan semua orang dengan aman dan sehat. Namun, dibandingkan dengan sebelumnya, di mata semua orang, dia tampak tinggi dan lurus, misterius dan sulit dipahami. Kamu dipromosikan ke tahap Nas Chen Sol. Tidak mungkin, bagaimana kamu, seorang biarawan yang baru saja memasuki tahap Nas Chen Sol, memiliki kekuatan seperti itu. Tuan Yinhun akhirnya sadar, dengan ekspresi bertanya-tanya di wajahnya, matanya tertuju pada Yang Fan, memancarkan kebencian, kedinginan, dan lebih banyak keserakahan. Guk-guk iblis berkepala 3 dan lelaki tua berwajah hitam itu diam, tetapi sulit untuk menyembunyikan kengerian di mata mereka. Jelas masih dalam keterkejutan yang kuat itu, sulit untuk tenang sejenak. Memang, adegan yang barusan terjadi benar-benar memberi orang ilusi yang tidak nyata. Sedemikian rupa sehingga orang meragukan apakah ini dalam mimpi. Cahaya di mata Ge Feng berkedip, mengungkapkan kegembiraan, dan keterkejutan. Alasan mengapa saya bersemangat adalah karena saya telah menyaksikan momen hebat ini. Yang Fan, yang dipromosikan ke tahap Yang En, lebih kuat dari yang dia bayangkan. Pada saat yang sama, dia juga yang paling mengetahui situasi Yang Fan. Akhirnya, Ge Feng menghela nafas panjang dan berjalan menuju kabut tipis di mulut lembah. Yang Dao You layak menjadi Grandmaster generasi baru, aku mengagumimu. Ge Feng tidak bisa menahan kekagumannya, bahkan sedikit bangga dalam kata-katanya. Apa, seorang Grandmaster, hanya bocah ini? Pria tua berwajah gelap itu mencibir, dengan cibiran di wajahnya, seolah dirangsang oleh kata Grandmaster. Bagaimana dia bisa mentolerir dan mengenali seorang master yang baru berusia beberapa lusin tahun ketika dia adalah orang kuat Nas Chen Sol yang telah berlatih selama ratusan tahun. Ini hanyalah sindiran dan penghinaan terhadapnya, seorang veteran pembangkit tenaga listrik Nas Chen Sol. Ambil pukulan dariku. Pria tua berwajah hitam itu menyapu kehampaan dari punggung kiri, tatapan hitam, membawa angin kencang dan roh jahat, dan membombardir Yang Fan di sisi bawah. Pada saat yang sama, dia mengangkat tangan kanannya, dan sebuah kotak besi kecil bergerak cepat di tangannya. Yang Fan meletakkan satu tangan di belakang punggungnya, tersenyum dingin, dan melambaikan lengan bajunya dengan ringan. Pula, cahaya kristal kuning muda melintas, seperti pita, teknik rahasia habis-habisan lelaki tua berwajah hitam itu tiba-tiba berubah menjadi kehampaan. Pria tua berwajah hitam itu tidak terkejut, kotak besi kecil di tangannya tiba-tiba menjadi ratusan kali lebih besar, berubah menjadi kotak besi besar seperti bukit, menekan Yang Fan dari atas ke bawah. Kotak besi besar itu sebenarnya panjangnya 10 kaki, tingginya 4-5 kaki, dan tampak perkasa, beratnya setidaknya puluhan ribu kati. Menghadapi serangan senjata sihir yang begitu berat, bahkan seorang kultivator iblis dengan level yang sama tidak akan berani menantangnya secara langsung. Yang Fan terlihat khusyuk, dia tidak mengorbankan senjata ajaibnya, tetapi ingin melihat kekuatan ledakan dan kekuatan pertahanan dari tahap Yang En. Dia menarik napas dalam-dalam, spesies kehidupan hijau melepaskan vitalitas dan kekuatan yang kuat, aliran jernih dari akar jiwa bergabung ke bumi dengan pikiran dan indera dalam sekejap, dan lapisan tebal cahaya kuning tanah aliran kental di kedua kaki, membungkuk menjadi langkah kuda. Dalam sekejap, kaki Yang Fan sepertinya berakar, menyatu dengan kekuatan bumi yang luas dan agung. Kaba-kaba, otot membengkak, tulang rapuh dan retak, dan kekuatan berat yang stabil seperti gunung Tai lahir di tubuh Yang Fan, membuat udara di sekitarnya mandek dan menindas. Tetapi pada saat ini, kotak besi besar sepanjang 10 kaki, membawa kekuatan dan bobot yang berat dan agung,
terbanting ke bawah, berisi momentum mengerikan membelah gunung dan sungai, dan tidak ada angin di wilayah laut terdekat, dan ada beberapa kaki gelombang besar. Hei, Yang Fangao berteriak, mengayunkan lengan, dan lapisan tebal cahaya kristal kaki menutupi satu telapak tangan. Dengan teriakan itu, darah lelaki tua berwajah hitam yang terkejut itu mendidih karena amarah, dan laut bergemuruh dan bergulung, gelombang demi gelombang, memercikkan hujan ke seluruh langit. Hei, telapak tangan itu berlipat ganda dari udara tipis, seperti kipas katail, dan menamparkan keras kotak besi yang besar dan menakutkan itu. Suara pertempuran, teredam dan tertekan, menakutkan jiwa, seperti suara sungai dan sungai. Kembalilah, Yang Fan menamparkan dengan telapak tangan, dan kotak besi besar dan berat itu terbang kembali di bawah kekuatan letusan gunung berapi. Suara mendesing. Kotak besi besar itu berangsur-angsur melebar di bidang penglihatan lelaki tua berwajah hitam itu, dan dia hampir tidak tahu apa yang sedang terjadi, ketika senjata sihir tugas berat telah membombardirnya. Boom! Dalam sekejap, matanya menjadi hitam, dan kekuatan kekerasan mencabik-cabiknya, bahkan Nas Chen Sol tidak bisa lepas dari kematian. Semua orang melihat titik hitam, yang terbang ratusan kaki jauhnya dan menabrak laut dalam. Celepuk! Kotak besi besar seperti bukit, dan mayat lelaki tua Yuanying berwajah hitam yang robek dan berdarah jatuh ke laut. Bahkan sebelum jeritan terdengar, sesepuh Nas Chen Sol berwajah hitam sudah meninggal. Tidak ada seorang pun dalam hidup yang akan mati, tetapi jika dia dihancurkan sampai mati oleh senjata sihirnya yang berat seperti dia akan mati dengan sia-sia. Bahkan Yang Fan, pelaku pembunuhan lelaki tua Nas Chen Sol berwajah hitam, bahkan tidak tahu namanya. Yang Fan juga sedikit terkejut, dia hanya tanpa sadar menamparkan kotak besi besar itu pada lelaki tua Yuanying berwajah hitam, berpikir bahwa pihak lain seharusnya tidak mudah dipukul. Nyatanya, lelaki tua Yuanying berwajah hitam itu dilanda kelalaian sesaat. Dia menyerang Yang Fan dengan senjata sihir tugas berat, dan dia juga dengan sengaja ingin menekan lawan terlebih dahulu, lalu bekerja sama dengan dua Nas Chen Sol lainnya untuk membunuhnya. Namun, hal-hal berubah sepenuhnya di luar dugaannya. Yang Fan tidak hanya dengan mudah mengguncang senjata sihir beratnya dengan satu tangan, tetapi juga langsung membentaknya dengan kekuatan luar biasa. Satu pikiran memutuskan hidup dan mati, dan sementara terkejut dan lalai, lelaki tua Nas Chen Sol yang berwajah hitam itu terkena senjata ajaibnya, mungkin Nas Chen Sol peringkat tinggi yang paling tidak berguna dan paling dirugikan di dunia kultivasi abadi laut dalam. Ah! Tuan Yinhun dan Guk-Guk setan berkepala tiga tidak bisa menahan keterkejutan saat melihat pemandangan ini. Pertemuan tatap muka membunuh Nas Chen Sol tingkat tinggi dalam hitungan detik, meskipun itu sedikit kebetulan, kekuatan Yang Fan adalah hal yang paling penting. Mengaum, Guk-Guk iblis berkepala tiga ketakutan, dengan cahaya hitam menyinari seluruh tubuh mereka, dan tiba-tiba berubah menjadi Guk-Guk hitam berkepala tiga dengan panjang 2 atau 3 meter, pada setiap kepala Guk-Guk, ada mata dengan warna berbeda, yang berwarna merah, hitam. Di antara mereka, mata hitam di tengah adalah yang paling dalam, dan aura yang dilepaskan bahkan lebih mengerikan. Melihat pemandangan ini, Yang Fan tidak dapat menahan ekspresi yang bermartabat. Guk-Guk iblis berkepala tiga adalah kultivator iblis transformasi menengah, dan kekuatannya lebih dari 2 kali lipat dari Master Yinhun dan Kuyue. Apalagi dalam situasi sekarang ini, berubah menjadi dewa, kekuatan bertarungnya semakin mengerikan. Mengaum, Guk-Guk iblis berkepala tiga meraung, dan menembak Yang Fan seperti kilat. 3 kepala Guk-Guk itu memuntahkan api dengan warna berbeda pada saat bersamaan, dan kekuatannya mencengangkan. Pergi! Tuan Yinhun menembakkan manik darah yang suram, yang berubah menjadi ular panjang berdarah, dan berputar ke belakang, menyerang Yang Fan. Dia sendiri terus waspada sepanjang waktu dan menjauhkan diri dari Yang Fan. Tuan Yinhun ini masih tercela dan tidak tahu malu, dan sangat waspada dan licik. Dengan serangan dan kerjasama yang begitu kuat, Yang Fan tiba-tiba melambaikan tangannya, dan 4 batu bata emas langit persegi di depannya bergabung menjadi satu, membentuk dinding tembaga dan dinding besi yang tidak dapat diatasi, menghalangi pemboman badai dari Guk-Guk ajaib berkepala tiga. Bang bang puff. Kekuatan Guk-Guk iblis berkepala tiga benar-benar luar biasa di bawah pukulannya, lampu hijau dan tekstur kemasan pada batu bata Jinming milik Fang Tian dengan cepat meredup, dan sepertinya itu tidak akan bertahan lama. Tampaknya Nas Chen Sol tahap menengah adalah ancaman kuat bagi Yang Fan, tapi untungnya hanya ada satu. Klik, di belakang Yang Fan, tiba-tiba muncul seorang pemuda iblis yang kejam, dengan semburan energi iblis yang melonjak dari tubuhnya, membawa kekuatan api iblis yang kuat, menjatuhkan butiran darah guru Yinhun ke udara. Junior yang tak tahu malu. Si Qianhan mencibir, tubuhnya berkedip di depan Tuan Yinhun,
dan pada saat yang sama, Mo Huangjian bergerak. Berlari. Tuan Yinhun tampaknya telah berjaga-jaga untuk waktu yang lama, begitu si Qianhan bergerak, dia segera melarikan diri, darah menyembur dari cahaya di bawah kakinya, kecepatannya 2 kali lebih cepat dari biasanya. Sangat licik wajah si Qianhan sangat dingin, dia menginjak sepatu bot awan, sosoknya berubah menjadi cahaya hitam, membawa cahaya busur perak, dan pergi dengan desahan. Setelah Yang Fan dipromosikan ke Yang'an Stage, Jiuyu Demon Art si Qianhan juga dipromosikan ke tingkat kelima, sebanding dengan Nas Chen Soul Stage. Hanya saja ketika dia dipromosikan menjadi Yuan Ying, dia berada di ruang Xianhong, dan dunia luar tidak mengetahuinya. Mencemooh, kecepatan si Qianhan masih lebih cepat dari Master Yinhun. Desir, pada saat tertentu, dengan kilatan cahaya perak, dia berjalan 20 atau 30 kaki jauhnya, dan muncul di belakang Master Yinhun. Pedang itu terpotong. Segera, cahaya pedang hitam meraung seperti naga hitam, menusuk dada Master Yinhun dengan embusan, dan aura emas yang kuat serta kekuatan sihir yang menguasai menghancurkan tubuhnya sekaligus. Fiuh! Cahaya suram melintas di langit. Master Yinhun secara tak terduga melepaskan Nas Chen Soul tepat sebelum pedang Mo Huang menyerang tubuhnya, dan melarikan diri ratusan kaki dalam sekejap. Setelah itu, Nas Chen Soul membentuk formula dengan kedua tangan dan berubah menjadi sinar hitam, yang melintasi laut dalam dan langit dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Dalam keadaan normal, kecepatan terbang Nas Chen Soul beberapa kali lebih cepat daripada kultivator itu sendiri, sehingga sulit untuk berburu dan membunuh. Apalagi setelah Nas Chen Soul kabur, ia masih bisa membawa senjata ajaib kehidupan. Si Qianhan mendengus, mengambil tas penyimpanan Tuan Yinhun, dan omong-omong membersihkan jarahan, modal tingkat tinggi Yuan Ying tidak boleh diremehkan. Ding ding bang bang. Pada saat yang sama, Yang Fan dan guk-guk ajaib berkepala 3 saling berhadapan di udara Lost Wind Valley, dan tampaknya untuk sementara waktu sulit untuk mengetahui pemenangnya. Namun, Yang Fan selalu tak terkalahkan, dengan tampilan yang tenang dan tenang. Semua mundur. Pada saat tertentu, guk-guk iblis berkepala 3 menjerit, dan ribuan prajurit monster yang bersembunyi di laut dievakuasi. Pada saat yang sama, dia mundur dengan tajam, berubah menjadi bentuk manusia, dan mengepalkan tinjunya ke arah Yang Fan. Ini adalah raksasa, salah satu dari 10 prajurit teratas yang duduk di bawah Raja Merak. Dia telah disihir oleh Master Hantu sebelumnya, jadi dia mengambil inisiatif untuk menyerang Anda. Semua ini semua adalah kesalahpahaman, dan saya harap rekan-rekan Taois akan mengetahuinya diintensifkan, dan banyak pembaca kembali ketika mereka tersesat. Saya adalah salah satu dari 10 jenderal teratas di bawah Raja Merak. Saya disihir oleh Master Hantu sebelumnya, jadi saya mengambil inisiatif untuk menyerang Anda. Semua ini adalah kesalahpahaman, saya harap rekan Taois akan melihat dengan jelas. Guk-guk iblis berkepala 3 mengambil inisiatif untuk mengucapkan kata-kata ini, jelas berniat untuk mundur sendiri dan mengelak dari tanggung jawab. Dia sangat merasakan kekuatan dan potensi Yang Fan, dan dia mungkin tidak memiliki kemungkinan untuk menang. Pada saat yang sama, dengan mata berkedip-kedip, dia juga melirik Ge Feng, Master Formasi di tepi kabut di lembah Mifeng. Grandmaster of Formation memiliki status tinggi di Laut Dalam, bahkan jika Raja Merak datang sendiri, sikapnya akan lebih sopan. Tuan Yinhun adalah penjahat terkenal tak tahu malu di Laut Dalam. Anda harus berhati-hati saat berteman di masa depan. Yang Fan menatapnya dengan penuh arti. Yang Daoyou benar, Tuan Yinhun bukanlah hal yang baik, tetapi kakak laki-lakinya Suanyou Mojun adalah pria besar yang tidak dapat disentuh. Guk-guk iblis berkepala 3 dengan cepat bergema. Sebagai salah satu dari 10 prajurit teratas di bawah tahta Merak dalam tahap pertengahan transformasi, tidak perlu merendahkan dirinya kepada seorang biarawan yang baru saja memasuki jiwa baru lahir. Tapi tampilan taktik gemuruh Yang Fan barusan meninggalkan bayangan samar di hatinya. Jika si Qianhan dan Yang Fan bergabung untuk menangani guk-guk iblis berkepala 3, meskipun kekuatannya luar biasa dan pada level yang sama, dia hanya akan melarikan diri. Yang paling membuatnya takut adalah potensi Yang Fan. Ge Feng baru saja menilai Yang Fan sebagai Grandmaster generasi, dan mengingat statusnya yang tinggi sebagai Master Formasi lawan, pernyataan ini pasti benar. Hehe, Ge Mou adalah pembuka mata. Jika Anda memberi rekan Taois yang 100 atau 200 tahun, Anda mungkin tidak bisa menjadi Qian Qiu Wuhen kedua. Ge Feng terbang keluar dari tepi lembah Mifeng, tersenyum ringan, dan memuji Yang Fan. Yang Fan tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan membiarkan si Qianhan kembali ke ruang Xianhong. Melihat si Qianhan menghilang, guk-guk iblis berkepala 3 menghela nafas lega, dan dengan cepat memberi hormat kepada Ge Feng, saya telah bertemu Tuan Ge di raksasa bawah. Dia berkata,
Yang Yaoshi adalah teman saya, dan dia adalah juga seorang Grandmaster yang baru lahir di Laut Dalam. Masa depannya tidak dapat diukur, jadi tolong lakukan sendiri. Guk-guk ajaib melarikan diri ke laut dan menghilang dalam sekejap. Yang Fan melayang di udara lembah Mifeng, mengepalkan tinjunya ke Ge Feng dan berkata, rekan Taois Ge, Tuan yang akan pergi. Ge Feng melambaikan tangannya dan tidak menahan diri, menghela nafas. Teman Taois, jika Anda memiliki kesempatan di masa depan, Anda bisa datang ke lembah Mifeng, jadilah tamu. Dia menyaksikan Yang Fan mengendarai cahaya pelarian melintasi langit, dan titik hitam menyatu di ujung air dan langit. Tidak lama setelah Ge Feng pergi, bayangan hitam terbang keluar dari laut dalam terdekat dan berbisik, Tuan, tunggu. Kenapa kamu belum pergi? Kepala guk-guk ajaib. Tuan, saya benar-benar ragu. Seorang biksu di tahap awal Yuan Ying, mengapa Anda memanggilnya Tuan? Guk-guk ajaib berkepala 3 itu bertanya dengan mata berkedip. Siapa yang memberitahumu bahwa dia berada di tahap Nas Chen Sol? Ge Feng menatapnya dengan ringan. Ah, ini bukan tahap jiwa yang baru lahir, jadi mungkinkah tahap transformasi? Mencubit semut. Izinkan saya bertanya, orang seperti apa yang dapat menyandang gelar Grandmaster? Tanya Ge Feng. Ini guk-guk iblis berkepala 3 itu sedikit terkejut. 100 tahun yang lalu, lelaki tua ini menciptakan ilusi dan formasi ruang sendiri. Tak seorang pun di dunia budidaya abadi yang dapat memahaminya, bahkan biksu besar di periode selanjutnya, kata Ge Feng dengan bangga. Qian Qiu Wuhen, yang menciptakan 3 roh dan 1 kekuatan gaib, dikenal sebagai keberadaan manusia di laut dalam yang kekuatannya paling dekat dengan tahap transformasi. Dan dia Ge Feng tersenyum tipis, dia menciptakan alam baru yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan apa yang dia kembangkan jangan ikuti jalan Jindan dan Yuan Ying. Apa? Ciptakan alam baru. Sampai ekstrim. Tidak heran dia baru saja maju, tapi kekuatannya lebih kuat dari guk-guk iblis berkepala 3 itu tiba-tiba menyadari. Akhirnya, guk-guk iblis berkepala 3 raksasa membungkuk dalam-dalam kepada Ge Feng. Terima kasih, Tuan, atas bimbingan Anda. Saya, Demon Monarch Suanyou, mempersulit orang ini, jika tidak prestasi orang ini tidak akan kurang dari Qian Qiu Wuhen di masa depan, dan dia akan menjadi musuh yang menakutkan dan kuat. Ge Feng berkata dengan ringan. Titik. Aku mengerti, guk-guk iblis berkepala 3 itu berdesir dan melompat ke laut dalam. Ge Feng berdiri di sana untuk waktu yang lama, dan menghela nafas. Dalam sejarah panjang ratusan juta tahun di dunia budidaya keabadian, ada juga banyak talenta luar biasa yang memiliki gagasan untuk membuka alam baru, tetapi mereka semua dihancurkan oleh semburan sejarah dan menghilang. Saya harap Anda dan saya bisa melakukannya. Tertulis di slip batu giok kuno, itu akan bertahan selamanya. Terbang di laut selama sebulan, Yang Fan akhirnya melepaskan diri dari wilayah laut yang diperintah oleh Raja Merak. Wilayah laut di depannya dikatakan sebagai perairan teritorial dari seorang pembudidaya setan, dan Yang Fan tidak tahu banyak tentang itu. Karena misinya saat ini adalah mencoba kembali ke Beiqin. Bahkan jika dia tahu arah Beiqin, dengan kecepatannya saat ini, dia harus terbang setidaknya selama 100 tahun. Oleh karena itu, dia menggantungkan harapannya pada Deng Xiao. Suatu hari, sebuah pulau besar tempat tinggal biksu manusia muncul di depan mereka. Dikatakan bahwa pulau ini memiliki kultivator Nas Chen Sol yang duduk di kota, dan monster tidak berani menyerang, dan telah menjadi tempat berkumpulnya semua biksu manusia dengan radius jutaan mil. Itu di sini. Yang Fan dan Luo Xiu mendarat di pulau itu. Tuan, apakah Anda ingin saya tinggal di sini? Luo Xiu sangat cerdas. Iya, Tuan akan segera menjauh dari Neihai, dan kamu tidak bisa mengikutiku selama sisa hidupmu. Selain itu, kamu masih memiliki balas dendam yang besar di Neihai. Suara Yang Fan sangat tenang. Ya, murid itu mematuhi perintah guru. Luo Xiu sangat pintar, dan pada saat yang sama, dia ingin melebarkan sayapnya dan meninggalkan Yang Fan. Kamu harus menjaga dirimu sendiri. Di dunia budidaya abadi ini, ketika kamu belum menginjakkan kaki di awan, kamu bisa hidup lebih lama dengan berhati-hati dan rendah hati. Yang Fan meninggalkan kalimat terakhir dan pergi. Titik. Ketika sosok Yang Fan menghilang ke langit, jejak ketidakpedulian muncul di mata Luo Xiu, dan dia bergumam dengan suara rendah, Tuan, Anda telah mengolah saya lebih banyak, memberi saya banyak sumber daya untuk mengolah yang abadi, dan bahkan daftar setan transformasi bayi darah saya memberikan semuanya kepada saya. Apakah niat Anda begitu murni? Apakah Anda ingin menggunakan tangan saya untuk membantu Anda menyingkirkan Raja Setan Suanyou? Angan-angan orang tua Anda telah berhasil. Saya tidak hanya ingin menyingkirkan Raja Iblis Suanyou, di masa depan, kita harus memulihkan Sekte Darah dan menjadi Sekte Iblis nomor 1 di Laut Pedalaman.
Di matanya, nyala. Ambisi terbakar, dan dia dipenuhi dengan nafas dari Blood Demon Dao, sedingin es dan ketakutan. Lambat laun, ia juga bergabung ke pulau yang padat penduduknya oleh biksu manusia ini. Di sisi lain, Yang Fan, yang terbang ratusan mil jauhnya, juga bergumam, saya khawatir ini adalah satu-satunya murid yang saya ambil. Namun, saya akan memberikan segalanya dan membawa Anda pergi dari Mi Feng. Gu, tidak ada hutang. Jika dia tidak membawa Luo Xiu pergi, pihak lain mungkin masih terjebak di lembah angin hilang. Lebih jauh lagi, tanpa hadiah latihan terbaik Yang Fan dan beberapa sumber daya untuk menumbuhkan keabadian, bahkan jika Luo Xiu mendapatkan kembali kebebasannya, tidak akan ada kemungkinan balas dendam dan ambisi. Luo Xiu hanyalah salah satu dari banyak murid bernama Yang Fan. Tidak mengherankan jika mungkin ada puluhan atau ratusan biksu tingkat tinggi seperti murid terdaftar. Tapi Yang Fan belum memiliki murid sungguhan. Sebab, Xian Hongjue ditakdirkan untuk tidak diturunkan. Di laut dalam yang tak berujung ini, Yang Fan terbang selama sebulan lagi, dan akhirnya tiba di laut teritorial Raja Sayap Langit, salah satu dari 7 monster besar. Raja Sayap Langit juga merupakan salah satu dari 7 Raja Iblis besar di laut dalam. Dia terkenal karena keanehan dan keanehannya. Dia menguasai wilayah Laut Yili. Yang Fan tidak datang ke sini untuk menantang orang terkuat yang berdiri di atas awan. Dengan basis kultivasi tahap awal Yang En, dia tidak akan melakukan hal sebodoh itu. Tujuannya datang ke sini tentu saja untuk menemukan Deng Xiao. Setengah bulan kemudian, setelah beberapa pertanyaan, Yang Fan akhirnya menemukan gunung spiritual yang mengapung di laut dan bergerak perlahan di lautan luas. Itu juga merupakan benteng di laut, gunung ini memiliki radius lebih dari 10 mil, dipenuhi aura, dan skalanya beberapa kali lebih besar dari Tianyuan. Mata Yang Fan seperti obor, dan dia merasakan formasi di seluruh gunung, menyerap aura langit dan bumi dengan cara yang misterius. Oleh karena itu, seluruh puncak gunung penuh dengan vitalitas dan hijau zamrud, dan dari waktu ke waktu orang dapat melihat senja dan fluktuasi aura yang kuat. Saat jarak semakin dekat, ombak di depannya bergolak, dan air laut dalam jarak ratusan mil bergolak. Gunung Sanling, ini seharusnya menjadi benteng di laut tempat beberapa sekte Konfusianisme seperti San Xianmen berada. Tubuh dan aura Yang Fan tiba-tiba berubah, basis kultivasinya tersembunyi di tahap akhir Jindan, dan bahkan miliknya penampilan banyak berubah. Dalam hal ini, bahkan seseorang yang telah bertemu Yang Fan beberapa kali mungkin tidak dapat melihatnya. Booming. Saat benteng laut Gunung Sanling mendekat, tekanan luar biasa datang. Yang Fan tenang, dan angin laut yang kuat hanya bisa meniup sudut pakaiannya dengan lembut. Segera, Gunung Sanling kolosal datang ke Yang Fan. Suara mendesing. Segera sekelompok biksu Konfusius yang bertugas berpatroli terbang keluar dari benteng laut Gunung Sanling. Pemimpinnya adalah seorang pria parubaya dengan basis kultivasi inti emas. 7 atau 8 orang yang tersisa semuanya adalah biksu pembangun fondasi. Yang mulia adalah biksu He Fang, apakah Anda ingin saya mendarat di Gunung Sanling saya? Jindan parubaya melihat bahwa Yang Fan adalah biksu Jindan yang besar, dan kata-katanya sopan. Menanggapi rekan Taois, kapal perang tempat saya semula ditangkap oleh bajak laut. Yang juga melarikan diri secara kebetulan, berharap memanfaatkan tempat mahal untuk bersembunyi selama beberapa hari. Jika Anda membutuhkan batu roh, yang dapat membayarnya. Yang Fan berkata sambil tersenyum. Oke, ikuti aku. Pria parubaya inti emas itu hanya menatapnya beberapa kali, tanpa menginterogasinya, dia setuju dengan gembira, seolah dia tidak terkejut dengan hal semacam ini. Yang mulia adalah biksu berpangkat tinggi. Anda tidak perlu membayar batu roh jika Anda tinggal di benteng selama setengah bulan. Jika Anda ingin tinggal untuk waktu yang lama, Anda dapat mempertimbangkan untuk menjadi tamu saya Tianhemen. Jindan parubaya menjelaskan. Tidak lama kemudian, biksu parubaya Jindan mengirim Yang Fan ke ruang tamu dengan paviliun padat di suatu tempat di Gunung Sanling. Kamar ini untuk biksu asing, karena Yang Fan adalah biksu berpangkat tinggi dan dapat memiliki kamar untuk dirinya sendiri. Di tengah malam, Yang Fan meminta si Qianhan untuk mengambil penampilannya sendiri dan duduk bersila di kamar. Tapi dia sendiri berubah menjadi asap lampu hijau, menyatu ke dalam kehampaan, dan menghilang tanpa jejak. Yang Fan meminta si Qianhan untuk menggantikannya, dan dia berbaur sendirian di malam hari, bolak-balik melalui Gunung Sanling tanpa ada yang memperhatikan. Struktur Gunung Sanling agak berbeda dengan Tianyuan. Bentuk asli dari benteng laut ini awalnya adalah gunung sungguhan, dan terdapat banyak ranjau di dalam puncak gunung. Spar di sini adalah sejenis batu giok dengan kemurnian rendah,
dan kualitasnya juga sangat beragam. Setelah beberapa generasi pemurnian, secara bertahap membentuk Gunung Sanling saat ini, yang dapat digerakkan di laut tanpa batas. Menurut pengetahuan Yang Fan, ada 3 atau 4 sekte Konfusianisme di Gunung Sanling ini, dengan 3 sekte bijak sebagai kepala, dan 3 lainnya adalah sekte kelas 2, yang hanya dapat dianggap sebagai sekte tambahan, dari 3 sekte bijak. Kekuatan gabungan dari beberapa sekte Konfusius yang dipimpin oleh sekte Sanxian tidak bisa diremehkan. Berjalan ke depresi gunung tertentu, Yang Fan memejamkan mata dan memusatkan perhatiannya, akar jiwanya menjelajahi bumi dan menyatu dengan bumi dalam sekejap. Indera mengendalikan seluruh Gunung Sanling, membuat lapisan pembatas dan formasi di benteng laut ini terlihat seperti tidak ada apa-apanya. Tentu saja, ada juga 2 atau 3 tempat rahasia, termasuk ruang rahasia, yang sulit ditembus bahkan dengan indera Yang Fan. 3 sekte kebajikan ini adalah sekte kelas 1 di Laut Pedalaman, dan kekuatannya tidak boleh diremehkan. Mungkin ada biksu tahap akhir yang duduk di dalamnya. Lebih baik aku berhati-hati. Yang Fan menyingkirkan penghinaannya. Setelah beberapa saat, kenapa aku tidak menemukan Aura Xiao? Yang Fan tercengang. Perasaan maha tahunya telah menguasai seluruh pulau, tetapi dia tidak dapat menemukan Aura Deng Xiao. Dia mengerutkan kening dan mencari lebih hati-hati. Pencarian yang lebih rinci dapat akurat untuk penampilan dan perilaku semua orang, dan bahkan nyamuk dan semut jantan dan betina dapat dibedakan. Pada saat tertentu, jantung Yang Fan berdetak kencang dan dia berhenti mencari. Desir, dia seperti seberkas angin sepoi-sepoi, tidak ada yang bisa melihatnya, menyelinap menuju gua tertentu di Gunung Sanling. Sepanjang jalan, dia berhati-hati, dan jika ada pembangkit tenaga listrik tingkat tinggi di dekatnya, dia akan melambat. Dalam keadaan tersembunyi, jika dia bergerak terlalu cepat, dia pasti akan menunjukkan kekurangannya, dan mungkin ditemukan oleh biksu berpangkat tinggi. Setelah setengah cangkir teh, itu terletak di utara tengah Gunung Sanling, di luar gua terpencil. Berdiri di samping gua, Yang Fan dengan jelas merasakan formasi larangan yang dipasang di sekitar gua. Dia baru saja akan mencoba menghubungi master di gua. Pada saat ini, terdengar suara menerobos udara tidak jauh dari sana. Seorang wanita cantik dengan pakaian istana melayang ke tanah, dan berbisik di luar gua, "Saudari Xiao, ini aku." Yang Fan melihatnya, dan wanita ini sebenarnya adalah orang yang kuat di awal periode Yuanying. "Jadi ini Sister Nian Wei, silakan masuk." Suara yang sejuk dan menyenangkan datang, dan begitu kata-kata itu jatuh, sosok langsing dan cantik yang membuat Yang Fan merasa akrab, keluar dari gua. Sosok yang tidak ternoda oleh lumpur, dan temperamen yang puitis dan indah. Satu-satunya perbedaan adalah ketidakpedulian dan ketenangan di antara pesona. Yang Fan memanfaatkan momen ketika formasi diaktifkan, seluruh tubuhnya menyatu dengan bumi, dan kemudian menyelinap ke gua Deng Xiao tanpa ada yang menyadarinya. Hehe, tata letak gua ini sangat indah. Yang Fan mengambil langkah di depan mereka berdua, dan melewati gua, sama sekali tidak menyadari apa yang ada di dalamnya. Saudari Nian Wei melihat sekeliling dan bertanya, "Apakah kamu merasakan gerakan yang tidak normal?" Deng Xiao menggelengkan kepalanya, "Tidak, apakah ini ilusi Saudari Nian Wei?" "Mungkin memang demikian." Saudari Nian Wei duduk bersama Deng Xiao. Keduanya mengobrol sebentar, dan Saudari Nian Wei akhirnya langsung ke intinya. "Xiao, kamu telah berada di 3 sekte kebajikan selama bertahun-tahun. Tetua Agung memintaku untuk bertanya, bagaimana Taisang Wang Qingjue kamu berlatih?" Senyum Sister Nian Wei mekar. "Saudari Lao Nian Wei, dalam beberapa tahun terakhir, saya telah mengalami hambatan kecil, dan saya akan dapat segera melewatinya," jawab Deng Xiao. "Xiao, sejujurnya, apakah kamu bersedia berlatih Taisang Wang Qingjue?" Nian Wei bertanya dengan wajah serius, menatap langsung ke arah Deng Xiao dengan mata poeniksnya. Di mata Deng Xiao yang tenang seperti air, seberkas cahaya spiritual mekar sedikit, lalu segera meredup, dan menjawab, "Aku bersedia, itu ditakdirkan." Nian Wei menghela nafas. "Sebenarnya, tidak apa-apa jika kamu tidak mau. Dengan bakatmu, bahkan jika kamu tidak berlatih, tidaklah sulit untuk dipromosikan ke peringkat tinggi Naschen Sol." "Apa maksud Sister Nian Wei?" Deng Xiao menyatakan kebingungan. "Izinkan saya mengatakannya secara langsung," Nian Wei berkata sambil tersenyum, "Kamu tahu, adik laki-lakiku telah lama mencintaimu, dan dia bahkan tidak memikirkan makanan dan teh. Jika kamu bersedia menjadi seorang biksu ganda bersamanya, para tetua sekte juga akan senang. Sulit untuk menolak. Lagi pula, dia adalah cucu yang paling dicintai yang ditinggalkan oleh Tetua Agung, dan juga satu-satunya cucu."
Selain itu, saya mengipasi api, dan masalah ini setidaknya 80% pasti. Deng Xiao terdiam, tidak ada jejak emosi di wajahnya yang cantik, dan bahkan ada sedikit kegembiraan di matanya. Sedikit ketidaksukaan melintas. Titik. Kakakku tahu bahwa Xiao tidak menyukai Nian Bing, tetapi dia benar-benar tulus kepadamu. Dan dengan status kultivasinya, dia cukup untuk menandingimu. Nian Wei melanjutkan selain itu, kamu adalah keluarga putri. Titik. Anda adalah seorang kultivator abadi, tetapi sangat tidak adil bagi Anda untuk mempraktikkan teknik ekstrim dan tidak manusiawi seperti Tai Sang Wang Qingjue. Menikahi Nian Bing, setidaknya jalan masa depan Anda akan tenang setelah sekian lama persuasi. Deng Xiao tetap diam. Akhirnya, Nian Wei menghela nafas, kamu terlalu keras kepala. Apa yang kakakku katakan tadi, kamu bisa memikirkannya sendiri. Deng Xiao serius dan mengirim Nian Wei meninggalkan gua. Yang Fan ada di samping, mendengar percakapan antara keduanya dengan jelas, dan diam-diam terkejut. Di luar dugaan, Deng Xiao akan berada dalam situasi seperti itu. Selanjutnya, latih Tai Sang Wang Qingjue, dan sejak saat itu, Anda akan menjadi kejam, adil dan tidak mementingkan diri sendiri, yang dapat dikatakan tidak manusiawi. Mundur selangkah, tapi menikahi seseorang yang sama sekali tidak disukainya, ini membuat Yang Fan semakin gugup. Tidak, aku harus mencoba mengubah situasinya saat ini. Yang Fan menarik napas dalam-dalam dan mulai berpikir secara diam-diam. Kakak Yang, Xiao tahu kamu ada di sini. Desahan pelan datang, dan Deng Xiao berjalan perlahan kembali ke gua, seolah berbicara ke udara. Bisakah kamu melihatku? Suara Yang Fan bergema lembut di dalam gua. Aku bisa merasakannya ketika kamu menyelinap ke dalam gua, Xiao merasakannya. Deng Xiao tersenyum lagi, seluruh gua berada di bawah kendaliku. Kakak yang memiliki kemampuan seperti itu, kurasa dia sudah melangkah ke dalam gua. Dia sama sekali tidak tahu lokasi Yang Fan, tetapi dia tahu bahwa dia telah datang ke guanya. Ini adalah intuisi yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Mungkin Deng Xiao telah melampaui akal sehat setelah berlatih Tai Sang Wang Qingjue. Xiao, mari kita bertemu lagi setelah kita meninggalkan istana Tianlan. Yang Fan sedikit tersenyum, menunjukkan sosoknya. Ini benar-benar kamu. Jejak kejutan melintas di wajah cantik Deng Xiao, dan kemudian dia berkata dengan tenang, kakak yang datang kepadaku, tetapi untuk formasi teleportasi. Kakak, yakinlah, Xiao telah sepenuhnya menembus teleportasi kuno formasi, tapi saya masih membutuhkan beberapa bahan, saya harap kakak laki-laki dapat menemukannya. Deng Xiao mengeluarkan slip giok dan menyerahkannya kepada Yang Fan. Kesadaran spiritual Yang Fan menembus ke dalamnya untuk menyelidiki materi-materi ini. Sangat jarang untuk menyempurnakan bahan tertentu untuk susunan teleportasi kuno. Jika bukan karena modal kuat Yang Fan sekarang, dan tingkat kultivasinya sebanding dengan Nas Chen Sol, dia mungkin akan merasa kesulitan. Tidak masalah, saya bisa mengumpulkan semua materi ini dalam waktu 1 tahun. Kata Yang Fan dengan percaya diri. Selamat saudaraku, kamu bisa kembali ke Beiqin secepatnya. Suara Deng Xiao tidak berubah, tetapi terlihat dingin. Hehe, aku tidak akan kembali sendirian, Xiao akan kembali bersamaku juga. Yang Fan berkata dengan santai, seolah bercanda. Ini Deng Xiao menunjukkan keraguan, dan sepertinya sedang berjuang di dalam hatinya. Qin Utara adalah kampung halaman kami. Anda kembali ke negara Anda Zhao, dan saya kembali ke negara Yuyang. Ada teman, kerabat, dan guru kami di sana. Yang Fan menatapnya dengan mata lembut. Titik. Tapi Xiao berlatih Tai Sang Wang Qingjue, tinggal di sini bisa melupakan segalanya. Wajah cantik Deng Xiao penuh tekad lagi. Huff, kamu jelas bimbang di hatimu, mengapa kamu masih berlatih Tai Sang Wang Qingjue? Yang Fan berkata dengan mengejek. Kakak Yang, Xiao tolong, biarkan aku berkultivasi dengan ketenangan pikiran. Deng Xiao menunjukkan sisi pengemis dan kelemahannya untuk pertama kalinya, dan cinta serta kebencian di matanya yang cerah segera berlalu. Tidak, Yang Fan mencibir, sosoknya melintas, dan dia muncul di depan Deng Xiao seperti hantu. Kamu Deng Xiao sudah berada di pelukan Yang Fan. Hehe, kamu tidak punya hak untuk memilih. Karena kamu adalah wanitaku Yang, aku tidak akan membiarkanmu berlatih Tai Sang Wang Qingjue. Jika ada yang menikahimu, aku akan membunuhnya. Suara Yang Fan tampaknya diremehkan. Tetapi stabil seperti gunung, memberi orang rasa soliditas dan kekaguman. Apa, kamu tidak mau? Mata Yang Fan berkedip, dalam etiket Konfusianismemu, tidak ada batasan ketat pada jumlah istri dan selir. Saudara Yang, biarkan Xiao berpikir untuk kembali ke Qin Utara. Deng Xiao tanpa kekuatan untuk melawan,
ada sedikit ketidakberdayaan di wajah Kiao. Yang Fan melepaskannya, dan berkata dengan tenang, saya harap Anda dapat memikirkannya dengan hati-hati. Saya masih memiliki salinan Tianru Dava di sini. Yang saya dapat dari istana Tianlan seharusnya tidak biasa. Tianru Dava, ini hilang. Titik. Klasik Konfusianisme. Deng Xiao kagum, tetapi menolak untuk menerima barang-barang Yang Fan. Jika kamu tidak menginginkannya, kamu harus melakukannya. Yang Fan dengan paksa memberikan Tianru Dava kepada Deng Xiao. Deng Xiao memiliki emosi yang campur aduk, dan melihat ke arah Yang Fan. Aku sudah tidak melihatmu selama beberapa tahun. Kakak tertua tampaknya telah banyak berubah. Bagaimana dia menjadi begitu sombong? Jika Xiao menolak untuk membentuk ganda kultivator bersamamu, maukah kamu memaksanya? Yang Fan mengerutkan bibirnya sedikit. Kenapa tidak? Dia berpikir, Xiao, semua ini untuk kebaikanmu sendiri. Bahkan jika kamu diculik, aku akan mengikatmu kembali. Kalau tidak, bagaimana saya bisa merasa lega jika saya meninggalkan Anda di laut dalam? Seperti yang diharapkan, kebijakan paksaan dan sombong Yang Fan secara bertahap melepaskan ikatan antara dia dan Deng Xiao. Deng Xiao sesekali menunjukkan senyuman, mungkin itu adalah senyuman yang telah diam selama lebih dari 10 tahun, terlihat sangat manis. Di wilayah laut yang luas ini, keduanya adalah orang asing di negeri asing, mengesampingkan perasaan di antara keduanya, mereka berdua adalah teman lama Beiqin, jadi mereka sangat dekat. Saudaraku, sudah sangat larut, haruskah kamu kembali? Ini gua Xiao. Di akhir obrolan, meskipun Deng Xiao sedikit enggan, dia bangkit untuk mengantar para tamu. Begitu Yang Fan berjalan ke pintu masuk gua, matanya berbinar, dia berhenti tiba-tiba, dan berkata sambil tersenyum, Xiao, sangat merepotkan untuk keluar masuk seperti ini, mengapa tidak biarkan aku tinggal di rumahmu? Rumah? Bukankah itu lebih baik? Yang Fan jelas sedikit tidak senang. Niat buruk. Kulit Deng Xiao berubah ketika dia mendengar ini, tetapi sebuah belati muncul di tangannya, yang tersangkut di leher giok seputih salju dan anggun, gigi putihnya terkatup rapat, dan dia berkata dengan cemberut, saudaraku, jika kamu mencoba menjadi kuat lagi, Xiao akan mati untukmu di depanmu. Deng Xiao begitu ganas dengan belati dingin yang menempel di lehernya yang seputih salju. Xiao, kamu masih sangat keras kepala. Kamu harus lebih memikirkan dirimu sendiri ketika kamu masih hidup. Yang Fan menghela nafas dengan getir. Dia tidak bermaksud agresif, tetapi hanya ingin menguji sikap Xiao. Kamu masih tidak pergi? Deng Xiao mengatupkan giginya, mundur beberapa langkah, dan berkata dengan tenang, kakak sekarang telah dipromosikan menjadi Nas Chen Sol, Xiao jelas bukan lawanmu, tapi setidaknya dia memiliki kemampuan untuk bunuh diri. Seorang biksu Konfusianisme, Deng Xiao fasih dalam buku dan prinsip, pandai bermain piano, catur, kaligrafi, dan melukis. Di bawah penampilan halus itu, dia menjaga hati yang murni dan keras kepala. Oke, aku pergi dulu, dan aku akan datang besok untuk mendiskusikan materi denganmu. Yang Fan melambaikan tangannya dan berjalan keluar dari gua. Namun, setelah mengambil beberapa langkah, dia tiba-tiba berbalik. Apa yang ingin kamu lakukan? Deng Xiao mengayunkan lengan belatinya, hampir memotong kulitnya yang putih. Aku ingin memberitahu Xiao, sebagai apoteker berpangkat tinggi, kakak laki-laki, kamu bahkan tidak berhak mati di depanku. Yang Fan tersenyum dan meninggalkan gua. Deng Xiao memperhatikannya pergi, menghela nafas lega, dan bergumam pada dirinya sendiri, aku bahkan tidak punya hak untuk bunuh diri. Tapi mengapa dia tidak menggunakan kekerasan? Dia agak bingung dengan sikap Yang Fan. Pikiran, dibandingkan dengan istana Tianlan terakhir kali, Yang Fan begitu mendominasi secara emosional. Malam kedua, Yang Fan menyelinap ke rumah Deng Xiao lagi, dan bertanya dengan jujur, kamu telah memahami susunan teleportasi kuno, bahan yang masih kamu butuhkan, saudara harus keluar, dan akan memakan waktu setidaknya 1,5 tahun untuk menemukannya. Dia juga mengerti, beberapa dari bahan ini sangat berharga. Dengan basis kultivasi Jin dan Dzogchen Deng Xiao, modal terbatas dan sulit untuk dikumpulkan. Saudaraku, pergilah, Xiao pasti akan melakukan apa yang dia janjikan. Ada jejak kehangatan dan ketegasan di mata cerah Deng Xiao. Oke, aku akan segera keluar, jadi Xiao tidak punya apa-apa untuk dikatakan kepada kakak laki-laki. Yang Fan bertanya dengan setengah tersenyum. Dia menemukan bahwa sikap Deng Xiao jelas telah berubah, yang sama sekali berbeda dari penampilan dingin sebelumnya. Deng Xiao mengatupkan bibirnya, lalu tersenyum dan berkata, kakak sekarang dipromosikan menjadi Nas Chen Sol, jadi dia bisa kuat dan lemah, dan memaksa orang lain. Tapi Xiao tidak tahu bahwa selama beberapa tahun terakhir,
basis kultivasi Xiao telah menjadi berhenti di Jin dan Dzogchen, sepanjang waktu pahami susunan teleportasi kuno, jika tidak, tidak ada kesempatan bagi kakak untuk memaksanya hari ini. Yang Fan terdiam ketika mendengar ini, merasa sedikit bersalah. Dia sangat jelas tentang bakat Deng Xiao, ketika dia berada di kuil Tianlan, dia mendekati tahap akhir Jindan, dan dia bahkan mungkin bisa menekan kultivasinya. Setelah datang ke Neihai selama bertahun-tahun, jika dia tidak teralihkan untuk memahami formasi teleportasi kuno, dia memang akan memiliki peluang besar untuk dipromosikan menjadi Naschen Soul sekarang. Oke, para biksu Konfusianisme, kamu benar-benar bisa berbicara dengan fasih. Yang Fan datang, memegang tangan Deng Xiao dengan erat, menatap langsung ke keindahan klasik di depannya, dan berkata dengan sungguh-sungguh tunggu saja 1,5 tahun, dan biarkan Deng Xiao memegang tangannya erat-erat. Kakak laki-laki mengumpulkan semua materi, dan kita akan kembali ke Beiqin bersama. Deng Xiao tidak melepaskan diri dari tangannya, menatapnya dengan tenang sejenak, dan akhirnya menjawab saudaraku, hati-hati, kamu baru di Naschen Soul, ada banyak orang kuat di laut dalam itu bisa mengancammu. Ternyata Xiao juga mengkhawatirkan kakak laki-laki. Yang Fan menunjukkan senyum puas. Dia tinggal di rumah Deng Xiao sebentar, dan bertanya tentang kota Xiuxianfang yang besar di dekatnya. Di tengah malam, Yang Fan tidak tinggal, mengucapkan selamat tinggal pada Deng Xiao, diam-diam meninggalkan Gunung Sanling, dan pergi. Yang Fan baru saja pergi sebentar, ketika wajah cantik Deng Xiao menjadi pucat, dan dia memuntahkan seteguk darah, tubuhnya yang halus akan runtuh. Taisang melupakan cinta. Wajah pucat Deng Xiao menunjukkan rasa sakit, dan dia bergumam pada dirinya sendiri, jika kamu tidak mematuhi makna mendalam dari seni melupakan, aku akan kecuali ada seorang biksu Yuanying Konfusianisme atau orang yang kuat dalam tahap transformasi. Dia tersenyum kecut lagi. Berkata mengapa aku tidak bisa benar-benar melupakan cintaku. Cederanya merupakan konflik di tingkat spiritual, dan itu tidak pecah sampai Yang Fan pergi. Jika tidak, dengan kecerdikan Yang Fan yang tak tertandingi, mungkin ada solusinya. Desir, bayangan tidak jelas melewati Gunung Sanling yang dilindungi oleh formasi di malam hari, seolah memasuki tanah siapapun. Setengah bulan kemudian, mengikuti instruksi Deng Xiao, Yang Fan datang ke sebuah pulau komersial besar di perairan teritorial Raja Sayap Langit. Pulau ini memiliki radius 100.000 li dan didominasi oleh para pembudidaya setan, mereka menempati posisi dominan mutlak di sini. Tentu saja, banyak juga biksu manusia yang berdagang di sini. Yang Fan mengubah penampilannya, menyembunyikan auranya, dan mengunjungi pulau itu secara langsung sebagai biksu inti emas. Biksu panggung Jindan tidak terlalu mencolok di pulau ini. Pada saat yang sama, sebagai biksu besar dengan peringkat yang sama, statusnya relatif tinggi. Bepergian keliling pulau selama beberapa hari, Yang Fan memperdagangkan beberapa materi. Bahan lainnya mudah ditangani, tetapi hanya meteorit bintang dan batu Kongming yang merepotkan. Yang Fan mengerutkan kening. Asteroid, seperti namanya, adalah zat yang jatuh dari langit, dan sangat langka. Umumnya, hanya ketika meteor dari langit mendarat, hal ini dapat muncul, hal semacam ini tergantung pada kebetulan dan keberuntungan. Konon benda paling berharga di meteorit itu adalah meteorit, yang merupakan harta impian untuk membuat senjata ajaib. Batu Kongming bahkan lebih langka di dunia manusia, itu adalah bahan utama untuk membuat senjata ajaib luar angkasa. Tentu saja, mengingat kelangkaan batu luar angkasa di dunia manusia, paling banyak beberapa bahan seperti melanggar tabu dapat disempurnakan. Yang Fan mencari di beberapa tempat kelas atas di pulau itu, tetapi dia tidak menemukan batu Kongming atau meteorit bintang. Kesulitan mengumpulkan materi jauh lebih sulit dari yang dibayangkan Yang Fan. Namun pada suatu hari, Yang Fan mendapat pesan dari seorang lelaki tua senior. 400 tahun yang lalu, meteorit itu pernah muncul di wilayah Raja Bersayap Langit. Pada saat itu, meteorit itu diperoleh oleh seorang kultivator iblis tingkat tinggi, yang memicu pertempuran hebat. Tetapi pada saat kritis terakhir, Skywinged King jatuh dari langit, semua orang menyerah, termasuk metamorfosis Demon Cultivator dan Naschen Soul Powerhouse yang berpartisipasi dalam pertempuran. Skywinged King. Yang Fan sedikit terkejut jika bahan ini jatuh ke tangannya, itu akan sangat sulit. Yang kuat, semua transformasi jiwa baru lahir yang kuat, akan dikalahkan. Untuk bersaing satu atau dua dengan pemain kuat di level ini, setidaknya diperlukan level biksu tahap akhir. Hei, tapi aku dengar Raja Sayap Langit pernah membagi sepertiga dari meteor bintang dan memberikannya kepada putra sulungnya Yi Yun. Jika dia dapat ditemukan, selama dia memiliki cukup keripik, itu harus mungkin untuk ditukar.
Orang tua inti emas itu melirik Yang Fan, dan menghela nafas hanya saja, sebagai biksu dari tahap inti emas Anda, saya khawatir. Maknanya sudah sangat jelas. Di bawah celah yang sangat besar, bahkan jika Yang Fan dapat menghasilkan cukup banyak chip tawar, akan sulit untuk melakukan transaksi yang berhasil, dan bahkan dapat menyebabkan bencana pembunuhan orang. Rekan Taois, saya mengerti maksud Anda. Yang Fan berpura-pura menghela nafas ringan, dan bertanya lagi. Di mana Yi Yun ini? Meskipun aku tidak bisa melakukan percakapan yang adil dengan Yi Yun, aku bisa meminta senior Yuan Ying untuk membuat kesepakatan untukku. Yang Fan tersenyum ringan, lalu bangun dan ucapkan selamat tinggal. Pria inti emas menyaksikan Yang Fan pergi, dan bergumam pada dirinya sendiri, saya memiliki kemampuan untuk berdagang meteorit bintang dan batu Kongming. Orang ini pasti memiliki latar belakang yang luar biasa, dan ketika berbicara tentang penggarap setan bentuk-bentuk, tidak ada tanpa tampilan yang menakjubkan, mungkin itu adalah monster Naschen Soul. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. 2 jam kemudian, di tempat tersembunyi di pulau itu, Yang Fan mengubah dirinya menjadi seorang lelaki tua berjanggut putih, mengungkapkan kultivasinya di tahap jiwa baru lahir. Memanggil. Dia membubung ke langit dan terbang menuju pusat pulau besar. Sepanjang jalan, banyak biksu tidak dapat menahan rasa kagum ketika mereka merasakan auranya. Monster tua Yuan Ying. Seorang pria kuat Jindan melihat Yang Fan Fei datang dari kejauhan, panik, dan segera menyingkir. Yang Fan menunjukkan ekspresi keheranan, merasa bahwa jalan itu terbang tanpa hambatan. Apakah itu kultivator setan atau manusia? Setelah merasakan auranya, mereka akan mengambil inisiatif untuk memberi jalan. Kadang-kadang, ketika sekelompok kultivator es yang sedang membicarakan dunia bertemu dengan Yang Fan, mereka langsung terdiam. Terlebih lagi, kedua goblin itu berdebat tentang kesepakatan itu, dan mereka akan bertarung. Pada saat ini, aura yang kuat dari tahap Naschen Soul mengalir deras, dan kedua kultivator iblis itu bergidik, dan untuk sementara mati. Terlalu dingin untuk menjadi tinggi, Yang Fan tidak bisa menahan nafas, dan ada ilusi di hatinya bahwa dia menyendiri dan memandang rendah semua makhluk hidup. Tidak ada waktu untuk mengolah keabadian, dan Yang Fan telah tinggal di Neihai selama lebih dari 20 tahun. Tanpa sadar, dia secara bertahap menginjakkan kaki di puncak piramida. Monster tua Naschen Soul, tidak peduli apakah itu ditempatkan di Beikin atau Tianqin Neihai, dia setidaknya adalah sosok yang terkenal. Setelah setengah cangkir teh, Yang Fan terbang ke kastil batu hitam yang megah dan dijaga ketat di tengah pulau. Seluruh kastil ini dapat menampung puluhan ribu orang, karena ini adalah base camp ras monster, dan rumah serta bangunan di dalamnya cukup tinggi. Suara mendesing. Yang Fan terbang ke depan kastil Blackstone, dan merasakan aura iblis yang ketakutan dan tertekan. Di atas menara kota, ada ribuan prajurit monster, berjejal, masing-masing dengan tatapan membunuh di mata mereka. Menghadapi situasi seperti itu, biksu menunggu kenyamanan mungkin telah mundur sejak lama, bagaimana mungkin dia berani melanggar? Senior, apa urusanmu di benteng Blackstone? Seorang kultivator iblis tingkat tinggi terbang mendekat dan bertanya dengan hormat. Jika bukan monster tua Naschen Soul yang datang ke sini secara pribadi, dia mungkin sudah memarahinya sejak lama. Aku ingin bertemu tuan kastilmu Yi Yun dan bertukar barang-barang penting, tolong sampaikan. Yang Fan berkata dengan santai. Tuanku, tunggu sebentar, dan si kecil akan segera pergi dan menyampaikannya. Penggarap iblis berpangkat tinggi segera terbang ke kastil. Sesaat kemudian, wanita menawan lainnya terbang keluar dari kastil. Orang ini sebenarnya adalah seorang kultivator wanita manusia, yang kultivasinya mendekati tahap Naschen Soul. Berani menanyakan nama seniormu. Wanita cantik itu memandang Yang Fan dengan rasa ingin tahu, dengan sedikit kekaguman di matanya. Old Fan Yang. Yang Fan menjentikkan nama secara acak. Dia adalah orang tua saat ini, jadi dia harus lebih berhati-hati. Fan Yang, baca terbalik, itu adalah homonim dari nama Yang Fan. Penggemar senior, tolong. Wanita cantik itu memimpin jalan dengan ekspresi hormat. Yang Fan menarik napas dalam-dalam dan berjalan perlahan ke kastil batu hitam. Di dalam kastil, roh jahat yang lebih tertekan dan kental menyerbu ke arahnya. Ini adalah markas klan monster, dan bagi manusia, ini terlihat seperti danau naga dan sarang harimau. 460.